Baik dok, sebelum kita menuju ke materi, kita ada pembacaan CV dulu. Boleh CV-nya ditampilkan. Oh, belum bisa ternyata CV-nya ditampilkan. Baik, Dok Yuko Dok boleh. Afdi boleh, sudah terlihat belum? Oh, belum, Dok. Oke, di sini ya. Baik, saya mohon izin Dok Yuko untuk membacakan CV-nya. Dr. Yuko bernama lengkap Dr. Karuniawan Yuko Perwira Putra. Eh, jadi untuk pengalaman kerjanya boleh turun sedikit Dok Binong. Nah, tahun 2022 sampai sekarang tuh di Southern Cross Veterinarian Clinic sebagai Associate Veterinarian, lalu pernah kerja di Hewania Solusi Digital sampai sekarang juga masih ya Dok? Sekarang nggak aktif Oh, udah konsultasi nggak online aktif sih, ya. ya cuman masih jadi mitra aja. Baik. Lalu pernah di KitKat Pet Shop juga, lalu pernah bergabung di Radian Pet and Care Group sebagai veterinarian. Boleh lanjut lagi Dok Bino. Jadi ini pengalaman kerjanya sudah juga banyak ya dari The Lab Pet Clinic, Food and Agriculture, FAO of the United Nations, sampai kerja di ini juga ya Dok ya, bantu di eh, fakultas ya. Oke. Eh, Baik. Untuk Dok Yuko ini kan eh, lulusnya dari UGM ya Dok ya, tahun berapa Dok? Aku lulus UGM tahun 2015 akhir Desember, mepet tahun baru. Jadi ya hitung aja lulusan tahun 2016. Oke, jadi sudah around 7 years ya as a vet ya dok ya, dan pernah menjalankan exchange program di University of Sydney. Jadi ini pengalamannya udah bukan kaleng-kaleng lagi. Baik, tanpa Ini Dok berpanjang Afdi, lebar. Apa? certification-nya dong, lihat dong. Wah, iya ini yang bagian terpenting nih. Certification di tahun 2022 bulan Januari sudah berhasil mendapatkan NAVLE, North American Veterinary Licensing Examination. Luar biasa ini. Mungkin nanti bisa berbagi tips ya, Dok ya, untuk bisa lolos di ujian ini. Dan seminar and workshopnya juga banyak ya, dari luar negeri dan dalam negeri ya, dari Singapore Vet, Inahex 2019, Pasafa 2018, veterinary dentistry dan urologi, dan skillnya pasti udah banyak sekali pasti ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, di sini kita persilahkan Dok Yuko untuk memulai presentasinya. Baik, kepada Nah, Dok Yuko, the time is yours. oke. Jadi di sini Dok B nyaranin aku untuk cerita dulu sehari-hari kegiatan di klinik di Australia itu gimana? Apakah agak beda sama yang di Indonesia? Apakah sama? Sebenarnya sih hampir sama semua ya. Cuman kalau yang aku rasa di sini setelah praktek di Australia sama praktek di Indonesia, praktek di Australia itu lebih terstruktur kerjanya daripada di Indonesia. Karena memang kita sistemnya appointment ya, jadi nggak walk-in gitu. Terus jadi kegiatan kita kalau pagi itu tergantung departemennya masing-masing ya. Kalau misalnya jadi morning itu yang aku kategorikan jam 7 sampai sekitar jam 11-an gitu. Nah, kita dampak departemen di klinik kita hampir semua klinik di Australia sama aja sih strukturnya. Jadi ada resepsionis,
vet sama nurse sama kennel hand. Nah, untuk resepsionis mereka kerjaannya pasti checking new appointments kalau misalnya sebelum hari malamnya ada new appointment, terus habis itu cek email dari klien, ada medication request nggak, ada hasil lab atau imaging yang dari misalnya dari lab eksternal atau dari spesialis radiologis yang kita misalnya X-ray beberapa hari sebelumnya atau kirim sampel hari sebelumnya. Nah, penting banget ya sebenarnya resepsionis itu kerjaannya banyak, cuman kadang-kadang kita under appreciate mereka aja. Mereka yang bantu istilahnya ngatur semua kegiatan di klinik lah, ujung tombaknya gitu. Nah, untuk kerjaan buat vet sendiri sih biasanya kalau aku pagi-pagi, kalau misalnya start pagi gitu, buat konsultasi, yang pasti aku cek appointment apa aja gitu. Nah, enaknya sistem appointment itu kalau aku ya lebih enaknya karena udah tahu lah konsultasinya itu masalah apa, terus habis itu keluhannya apa, terus umurnya anjingnya berapa gitu. Jadinya kalau misalnya aku nggak tahu, aku bisa research sebelum malam sebelumnya atau misalnya konsultasi sebelum consult ketemu sama kliennya, um, sama dokter lain gitu. Kira-kira apa diferensial diagnosanya apa, terus habis itu uh, plan-nya ke depannya apa gitu. Nah, terus yang pasti kalau misalnya dokter yang ngelakuin surgery, pasti mereka harus cek history surgery-nya. Pasiennya ada berapa, terus habis itu prosedurnya macam apa aja, terus habis itu juga ngeliatin notes-notes sebelumnya, historinya. Misalnya kayak surgery-nya, kalau kayak cuman steril kayak itu mah biasanya mereka nggak ngecek historinya ya, kecuali kalau emang ada surgery khusus kayak misalnya splenectomy dan lain sebagainya, mereka pasti cek historinya, hasil lab-nya sebelumnya gitu. Sebelum ngelakuin prosedur, sebelum nentuin obat anestesi apa yang mau di-apply, terus habis itu ngurutin untuk urutan prosedur juga. Nah, kalau di Australia itu kita nggak ngelakuin X-ray sama apa namanya ultrasound tuh jarang banget di hari H misalnya anjingnya ada kecelakaan terus habis itu apa namanya ada sesuatu terus habis itu kita ngelakuin X-ray atau ultrasound di hari yang sama. Biasanya kita reschedule dia untuk X-ray dan ultrasound di hari beda lagi paling maksimal besoknya karena di sini semua X-ray itu harus disedasi semuanya. Jadi nggak apa namanya kita pakai teknik yang hands free, jadinya nggak ada orang yang megangin anjingnya atau kucingnya di apa namanya di meja X-ray gitu. Jadinya harus dipuasakan dulu, disedasi, baru habis itu dilakukan prosedur gitu. Nah, untuk nurse sendiri, itu biasanya mereka ngelakuin surgery admission. Nah, biasanya ketemu sama kliennya yang mau ngelakuin surgery, procedure gitu. Nah, mereka tanya-tanya apa namanya, keluhannya apa, terus habis itu ada muntah nggak semalam, ada obat, alergi obat, atau apa namanya, kayak yang mereka butuh apa namanya mau apa namanya ekstra kayak misalnya blood test atau apa. Jadi di sini kalau misalnya cuman steril doang, biasanya kita jarang banget yang mengharuskan untuk apa namanya cek darah sih kecuali orangnya mau ya gitu. Terus habis itu yang pasti mereka akan prepare surgery room sama apa namanya mereka ngelakuin patient round sekitar jam 9 pagi. Jadinya mereka kumpul bareng apa namanya semua nurse untuk ngobrol ini apa namanya surgery-nya apa aja terus habis itu kalau misalnya ada yang perlu dilakuin hari itu apa aja terus habis itu kalau misalnya jarang banget sih kita punya pasien rawat inap tapi kalau ada pasien yang tinggal semalaman gitu pasti apa juga mereka akan obrolin juga apa siapa yang bakal check up jam berapa terus habis itu ngobrolin apa namanya telepon sama kliennya jam berapa tentang update informasi gitu. Terus habis itu ada kita juga punya kennel hand, yang pasti mereka nyiapin kandang-kandang yang dibutuhkan untuk surgery pasien ya terutamanya untuk mereka recovery, terus habis itu selama nunggu prosedur itu jam berapa gitu, mereka pasti nunggu di case room situ dan mereka pasti prepare itu, terus habis itu juga kita ada cat hotel juga pasti mereka bersihin apa namanya cat hotel ngasih makan gitu, terus habis itu juga laundry itu koleksi laundry yang kotor-kotor dari semalaman prosedur yang berdarah-darah. Sampai situ, nah kalau siang sih apa namanya yang pasti ya full consult dan procedure lah ya. Nggak apa namanya agak boring sih siang cuman monoton gitu. Nggak ada bedanya kalau kita udah mulai kerja ya pasti yang
vet ya consult, terus habis itu kita juga kalau ada message, kalau misalnya kita free nggak ada consult di slot yang kosong, biasanya kita kalau ada message column atau hasil lab yang harus diomongin sama klien, pasti kita ngelakuin callback. Jadi kita nggak pakai WA di sini, langsung telepon ke kliennya, ngobrol langsung lewat telepon gitu. Nah kalau misalnya ada medication request juga yang dari klien yang misalnya pasiennya emang in long term medications, kita juga harus prepare medicationnya itu. Nah, terus habis itu reception ya pasti manage kita schedule kita, kalau ada yang walk in atau ada yang booking di hari yang sama, pasti mereka yang manage. Kalau ada emergency juga pasti mereka konsultasi sama kita dulu, nggak asal lempar kasus emergency, apalagi kalau pas lagi busy nggak ada yang slow gitu, pasti mereka kontak kita dulu apakah bisa terima pasien emergency apa enggak hari itu. Kalau misalnya nggak bisa, mereka langsung request ke ownernya yang pasien emergency untuk langsung ke emergency clinic. Terus kalau untuk nurse, ya pasti kalau kita ada 2 nurse, yang satu nurse float tuh bantuin vet yang consult, misalnya kayak megangin anjingnya, ambil darah, terus bersihin abses, dan lain sebagainya. Kalau yang surgery nurse ya pasti jadi kooperator, terus habis itu monitoring anestesia kayak gitu. Terus scanner hand ya pasti bersih-bersih lah kerjaannya kayak gitu. Nah untuk pas closing, nah ini yang paling penting yang jarang dilakuin sama klinik di Indonesia itu handover sih. Nah biasanya kan orang yang shift pagi sama yang shift closing itu beda. Nah mereka di sini nurse sama receptionist ini wajib ngelakuin handover. Nah handover itu apa? Jadi kita ngelakuin semua apa yang belum kita bisa lakukan hari itu buat yang besok opening apa yang harus dilakukan gitu. Terutama kalau misalnya yang closing ini besoknya libur gitu. Nah, kita meminimalisir untuk kontak orang yang libur itu kayak misalnya hampir tabu, nggak boleh kontak orang yang libur kalau di sini. Nah, itu kita ngelakuin handover jadinya chain of command-nya itu nggak putus gitu. Terus habis itu kita juga kalau untuk vet disediain 30 menit di akhir waktu sebelum closing atau sebelum akhir dari shift kita untuk ngelakuin fallback sama charting ya. Dan biasanya kalau rame gitu susah untuk follow up charting gitu. Jadi kita pas jam-jam terakhir itu baru charting, lengkapin semua notes, biasanya apa ya di bahasa Indonesia lupa aku. Rekam medis. Nah, rekam medis yang belum selesai kita harus lengkapin semuanya. Soalnya kalau nggak dimarahin sama nurse koordinatornya, nggak lengkap, nggak lengkap historinya nanti. Terus habis itu yang ngelakuin discharge ke pasien yang operasi hari itu bukan dokter tapi nurse. Jadi nurse tuh yang nge-discharge pasiennya, ngasih tahu perawatannya gimana, terus habis itu kalau ada problem gimana, misalnya apa aja yang nggak boleh dilakuin setelah surgery gitu. Nah, terus habis itu mereka juga persiapan paperwork buat yang operasi prosedur besok. Jadi kayak prosedur konsen, terus habis itu telepon mereka datang jam berapa, terus habis itu mereka juga bakal ngasih tahu ke ownernya juga apa mereka puasa atau enggak gitu. Dan yang pasti sterilisasi equipment sih yang mereka lakukan tiap malam gitu. Cleaning hand sama kerjaannya ya laundry dan cleaning seperti itu. Nah, ini mau pertanyaan dulu atau langsung sesi berikutnya? Mungkin boleh lanjut dulu kali ya, Dok ya. Nanti Oke. pertanyaan belum ada juga soalnya. Oke. Nah. Jadi ini yang main pembahasan kita. Di sini yang being smallest in Australia, agak bahasa slang dari Australia. Jadi kalau misalnya small animal veterinarian di sini orang-orang bilangnya smallies. Kalau yang large animal yang kerjanya sama sapi pig itu kan bilangnya largies gitu. Jadi large animal largies, small animal smallies gitu. Terus ya yang kita bahas hari ini tuh macam-macam exam yang ada yang bisa ditempuh.
Terus habis itu perbedaan medical approach dari apa namanya di Australia sama di Indonesia. Terus habis itu perbedaan manajemen klinik, ada perbedaan client communication sama antar vet juga. Terus habis itu perbedaan antara yang terutama regulasi sih, regulasi vet dan regulasi obat dan regulasi pet yang menurutku cukup sangat berbeda dari Indonesia. Jadi untuk international recognized exam itu ada yang paling terkenal ada 4 ya, terutama yang di English speaking country sih. Nah, kalau yang setahu kalau yang kayak di Thailand, Korea ataupun Jepang mereka punya sendiri karena mereka harus exam based on apa namanya bahasa nasional mereka ya. Jadi kalau Jepang ujiannya pakai bahasa Jepang, kalau di Korea pakai bahasa Korea. Aku ada temen yang dari USIT itu ujian yang di Korea itu seharian pokoknya pakai bahasa Korea. Jadi kalau misalnya bahasa Koreanya nggak jago, ya mohon maaf itu agak susah. Jadi yang untuk yang English mostly buat English speaking country ya, itu ada 4 sih yang terutama. Ada ECFVG, Educational Commission for Foreign Veterinary Graduates, itu proktornya FVMA. Terus ada program for the Assessment Veterinary Education, ada PAVE, ini sama-sama base-nya dari North America. Ada yang RCVS Statutory Examination itu dari UK, dan ada Australian Veterinary Examination itu untuk New Zealand dan Australia. Nah, untuk yang ECFVG sendiri, ini proktornya FVMA, American Veterinary. FVMA itu yang apa namanya, misalnya PDHI-nya Amerika. Nah, itu apa namanya, ada 4 step. Mereka paperwork pertama itu ya kayak istilahnya kita ngajuin paperwork tuh kayak kita ngirim apa namanya ijazah kita, terus habis itu ngisi semua formulir dan lain sebagainya. Terus habis itu setelah mereka terima bayar apa namanya bayar uang registrasi, terus habis itu tahap berikutnya English examinations. Nah, English examination di sini ada banyak opsi yang mereka tawarin sih, ada AOT, ada IELTS dan juga TOEFL sih. Nah, terserah dokter-dokter sih maunya kalau misalnya mau ikut ujian-ujian yang mana. Soalnya kalau misalnya ujian bahasa Inggris tuh preference masing-masing ya. Kalau aku sih prefer IELTS ya karena nggak hadapan sama komputer kalau speaking. Jadinya kalau misalnya IELTS kan ngobrolnya sama orang asli gitu. Jadi conversation-nya lebih nge-flow daripada kita ngobrol sama komputer. Terus yang paling penting itu BCSA, BCSE itu Basic Clinical Scientific Exam, ini ujian teori. Kalau nggak salah itu ujiannya sekitar 5-6 jam. Jadi ada 300, ya 5-6 jam. Itu sekitar ada 350-an soal kalau nggak salah. Nah itu semuanya include ya kayak misalnya small animal, large animal, patologi, terus habis itu surgery dan lain sebagainya, termasuk epidemiologi juga masuk. Terus habis itu ada clinical proficiency exam, itu ujian praktek. Ujian prakteknya sendiri pasti ada semuanya juga, termasuk nekropsi. Terus country apa namanya negara-negara yang mengakui exam ini itu yang pasti US, Kanada, terus habis itu Australia, Hong Kong, Singapura, dan New Zealand. Tapi mohon maaf UK nggak mengakui ujian ini karena tapi Amerika juga nggak ngakuin ujian dari UK, jadi ya impas lah. Tapi kelemahan dari ujian ini tuh mereka harus sit NAVLE. Jadinya karena ini based dari Amerika, semua orang di Amerika yang lulusan dokter hewan wajib ngikutin NAVLE juga. Jadi kayak ujian kompetensi lah kalau di Indonesia tuh. Jadi ya semua mau lulusan luar negeri, mau lulusan Amerika juga mereka harus ikut NAVLE untuk bisa praktek di Amerika. Terus untuk next-nya ini hampir sama kayak ICFVG, cuman bedanya dia nggak mau hanya nggak semua state di Amerika ngakuin PAVE ini. Ini kayak ujian apa namanya perbandingannya si ICFVG itu sih. Makanya aku nggak ambil ujian ini karena nggak semua American states recognize this exam. Jadi keluar uang banyak tapi nggak bisa pindah-pindah sesuka hati, rasanya kurang seret lah. Habis itu juga hampir sama sih semuanya, apa namanya, basicnya semua keempat ujian itu ujiannya sama, basicnya ada
pasti registrasi, English exam, theoretical exam, sama clinical exam. Jadi ujian praktek itu. Nah, bedanya kalau yang di PAVE ini nggak ada ujian praktek, tapi diganti kayak koas 1 tahun di universitas yang dituju. Gitu. Jadi secara apa namanya finansial bakal lebih mahal daripada cuman ujian aja. Terus yang RCVS Statutory Exam itu dari UK, dari Royal College Veterinary Scientist. Dari situ sama juga ujiannya, cuman kekurangannya kita kalau ujian harus berangkat ke UK. Gitu aja sih. Ada English exam juga, ada written exam, ada clinical exam juga, tapi semuanya yang written exam sama apa namanya clinical exam semuanya dilakukan di UK. Jadi kurangnya adalah biaya flight ticket ke UK. Kalau untuk ECFEG, semua ujian teori sama NEFLI bisa kita ambil di Jakarta. Jadinya nggak perlu apa namanya keluar uang banyak-banyak buat pergi ke Amerika gitu. Nah, untuk country yang recognized exam, Australia, New Zealand, UK, Singapore, untuk North America mereka nggak ngakuin dari RCVS. Dan kalau misalnya mau praktek di Singapura atau di Australia, nggak perlu SIT NAVLE kalau misalnya ambil ujian ini. Nah, kalau misalnya cuma pengen praktek mainly di Australia sama UK, bisa ambil ujian AVA ini. Stepnya sama, cuman nggak enaknya kalau AVA itu kita harus maintain English exam kita, dan jujur English exam-nya requirement buat AVA ini tinggi ya, harus 7 every band, dan itu misalnya kita nggak selesai dalam 2 tahun selama masa IELTS exam kita aktif, kita buat booking ujian berikutnya kita harus exam tes IELTS, tes TOEFL lagi yang sesuai standar mereka, baru kita bisa apply ujian berikutnya gitu. Dan enaknya kita nggak usah ambil NAVLE, tapi kita nggak bisa praktek di Amerika. Terus habis itu, nah semua exam ini baru ngakuin 5 universitas yang istilahnya the original 5 of vet school di Indonesia ya, UGM, IPB, UNER, Udayana, sama Unsya. Itu yang masih di FVMA listed. Terus kalau misalnya yang junior-junior yang mau ikut ini, yang lulusan dari kelima universitas ini, mereka harus bikin menempuh birokrasi Indonesia untuk ngurus surat dikti bahwa lulusan universitas tersebut yang sekarang banyak banget itu bisa berpraktek secara legal di Indonesia, dan itu suratnya harus dikirim langsung dari dikti ke AVMA atau ke RCVS atau ke FEPC kalau di Australia untuk bisa ngikutin exam itu. Jadi sebelum kalian bisa tes IELTS, kalian harus ngurus surat ini, dan aku nggak tahu seberapa susah ngurus surat ini karena jujur aku nggak ngelakuinnya. Gitu. Nah, yang perlu diingat-ingat, ujiannya mahal. Jadi buat modal buat ujiannya itu siapin uang sekitar 200 sampai 300 juta lah. Itu termasuk kemungkinan biaya retake juga, itu 300 juta. Terus habis itu emang kelihatannya mahal sih, cuman kalau dibandingin sama kita sekolah di kayak universitas di Amerika atau universitas di UK, itu jauh-jauh lebih mudah. Jadi ujian kita itu nggak sampai setengah bayar semesteran 1 tahun, nggak sampai 1 tahun tuition fee sekolah di sana. Terus habis itu tingkat difficulty-nya menurutku sangat-sangat susah, apalagi di Indonesia. Yang jujur aku lulusan tahun 2015, ujiannya sangat susah, apalagi terutama di bagian yang bidang-bidang klinis kayak equine, terus habis itu small animals juga menurutku itu sangat-sangat jauh dari apa yang mereka bahas. Kayak ya mungkin lulusan aku dulu nggak banyak yang nyinggung kayak masalah Cushing atau apa. Aku bahkan nggak pernah dapat kuliah masalah Cushing atau hipertiroid dan lain sebagainya yang itu harus diujiankan dan paling banyak portionnya. Tapi untuk epidemiologi sama patologi
aku rasa udah cukup sih pengetahuan di Indonesia, kayak dosen-dosennya udah cukup mumpuni dan ilmunya juga cukup akurat untuk buat ujian ini. Jadi istilahnya benar-benar harus ngejar sih, terutama masalah klinis karena itu memang portion paling besarnya untuk bisa kita lulus. Soalnya meskipun seberapa pun pinter kita patologi sama epidemiologi, kalau misalnya kita nggak bisa yang klinis juga nggak bakal lulus ujian. Terus habis itu berapa study time yang harus dialokasikan untuk ini. Jujur ini tiap orang beda-beda. Kalau aku sendiri aku harus 6 bulan fokus tiap hari ujian 2 sampai belajar at least 2 sampai 3 jam per hari. Dan untuk misalnya kalau disambi sama kerja susah sekali dan aku udah ngerasain itu apalagi kerja di klinik Indonesia yang kerja 6 hari terus habis itu sampai kadang-kadang 10 sampai 15 jam kerja itu ngeluangin waktu buat belajar per hari itu susah sih. Jadinya waktu kemarin aku nafle benar-benar nggak kerja sama sekali ya. Nah, ini yang paling mencolok tuh perbedaan-perbedaan yang aku rasakan setelah praktek di sini sama praktek di Indonesia. Jadi, eh, untuk perbedaan yang paling mencolok, yang pertama itu adalah nurse is important. Mau nggak mau kita harus ngakuinnya. Itu yang paling aku rasain sih. Soalnya jujur di Indonesia itu kayak para medis atau nurse atau itu sangat underutilized atau bahkan malah di klinik nggak mau hire nurse sama sekali gitu. Nah itu yang bikin istilahnya beban kerja dokter hewan tuh yang harusnya bisa dipisah, jadinya kita harus semuanya ngurus itu. Jadinya kalau bilang kayak mau hire dokter hewan sebanyak apapun kayak nggak cukup gitu ngurusin konsultasi tiap hari yang nggak habis-habis. Terus habis itu apalagi kadang-kadang ada yang butuh kayak abses, ngebersihin abses, pasang infus dan lain sebagainya. Dan kerjaannya nurse itu nggak cuman pegangin aja hewannya gitu. Mereka bisa pasang infus, mereka bisa surgery prep, terus habis itu nyiapin obat kita, terus habis itu cek darah, monitor anestesi. Jadi kooperator operasi juga bisa mereka sebenarnya, dan melakukan prosedur non operasi juga mereka bisa. Jadi nggak harus semuanya kayak kita operasi harus ada 2 dokter. Kalau di sini operasi itu cuma ada 1 dokter, sisanya 2 nurse, yang satu monitoring anestesi, yang satu bantuin dokternya kalau memang perlu bantuan pada operasi gitu. Jadi intinya yang membantuku sangat itu waktu praktek di sini itu nurse itu kerasa bedanya, kayak flow-nya waktu kita ngelakuin konsultasi itu bisa cepet gitu. Jadi nggak harus setengah jam itu cuma ngurusin 1 pasien doang. Terus misalnya kalau ada kita butuh bersih-bersih abses atau apa gitu, kita masih ada appointment lagi berikutnya itu kita lemparin aja ke nurse, "Aku sedasi, nanti kamu bersihin, aku mau ketemu sama klien berikutnya, udah nunggu appointment-nya udah banyak, jadi nggak mungkin kalau aku harus ngebersihin abses itu, terus habis itu masih harus ngejar appointment yang udah kayak kereta," gitu. Jadi lempar aja ke nurse, terus kita nemu konsult berikutnya, terus habis itu kalau misalnya ada waktu, kita cek pasien kita, kalau udah selesai, ya udah kita balikin lagi ke eee, kliennya, kayak gitu. Jadi nggak perlu kita ngurusin sampai, apa namanya, nggak selesai-selesai gitu. Terus habis itu, yang beda juga adalah appointment versus walk-in sih. Di sini masih ada walk-in, cuman itu biasanya untuk yang kayak, emergency clinic, sama ada beberapa klinik-klinik yang emang mereka sistemnya walk-in, cuman sebagian besar udah nggak terima sistem walk-in. Jadi sistemnya appointment, dan standar appointment time itu 20 sampai 30 menit per pasien. Itu hanya konsul aja ya, bukan kita sampai pasang infus dan lain sebagainya, itu di luar itu. Nah, kadang-kadang kalau orang Indonesia tuh mikir, kayak appointment kayak ribet banget. Sebenarnya menurutku nggak ribet sih, jadi lebih menguntungkan kita juga gitu loh. Apakah nggak bisa walk-in? Ya tentu aja bisa walk-in kalau misalnya memang ada slot gitu. Kalau misalnya nggak ada ya kita lempar ke hari berikutnya atau slot yang kosong berikutnya. Nah, keuntungannya appointment itu
yang pasti menurunkan wait time-nya. Jadi aku di sini tuh nggak pernah ada ratusan owner yang ada di apa namanya di lobi nunggu giliran mereka dipanggil gitu. Dan terutama kalau misalnya ada hewan-hewan yang kayak agresif atau dog agresif, habis itu kucing yang harus nunggu lama di lobi itu bakal stres dan akhirnya nggak bisa kita pegang waktu di apa namanya waktu kita periksa gitu. Jadinya ya menurunkan apa namanya stres hewan lah. Terus itu menurunkan juga tingkat agresi yang ada di lobby room. Kalau misalnya ada dog agresif, terus habis itu ada anjing yang banyak di sampingnya, pasti kan menyerang hewan lain gitu. Nah, untuk menghindari itu biasanya kalau misalnya ada dog agresif, kita biasanya langsung booking waktu yang kosong, terus habis itu kalau mereka ada, sebelum mereka datang kita call dulu, kamu udah di mana, kalau ada ruang kosong kita langsung alihkan ke ruang kosong tersebut. Jadi ruang konsult yang kosong, jadinya kita nggak apa namanya menempatkan anjing yang agresif kepada anjing lain itu di lobi yang penuh anjing gitu. Jadinya kita mengurangi resiko hewan cedera dan owner komplain ke kita ada anjing lain yang gigit anjingnya gitu. Terus habis itu juga menghargai waktu klien dan dokter hewan. Jadi ownernya juga tahu kapan datang, kapan mereka harus pulang, kapan harus mereka dokternya juga tahu harus jam berapa mereka prepare buat misalnya appointment ini, terus habis itu mereka alokasi berapa waktu gitu. Kalau di tempatku nggak standar appointment itu yang konsultasi aja, tapi kalau misalnya kayak misalnya vaccination, kita bisa apa namanya alokasikan cuma 15 menit gitu. Tapi kalau euthanasia atau itu biasanya kita harus blok 1 jam karena euthanasia itu nggak cuma kita suntikin apa namanya pentobarbital terus habis itu anjing kucingnya mati dan say hi, say bye gitu nggak bisa. Jadi kita harus ada proses kayak misalnya nenangin kliennya, terus habis itu bicara masalah quality of life, terus habis itu masih ya nangis-nangisnya klien gitu juga kita harus bisa empati lah sama klien yang apa namanya ngerasain harus mau melalui proses euthanasia seperti itu. Jadinya euthanasia kita blok 1 jam sendiri. Nah, kalau misalnya no means no ini yang susah banget diterapin di Indonesia kayaknya kalau misalnya udah fully book dan udah nggak bisa terima apa-apa ya kita harus bilang nggak bisa maaf nggak bisa terima pasien lagi kalau mau besok kita buat schedule buat besok kayak gitu. Nah apa yang bedanya sama Indonesia tuh kayak banyak dari klinik Indonesia nggak tahu kapasitas mereka bisa terima berapa pasien per hari, nggak tahu apa namanya, dan juga sebenarnya juga klien dari Indonesia tuh kayak aduh dok bisa lah dipepetin dikit-dikit gitu. Nah itu yang kayak kadang-kadang kita nggak tega lah apa namanya mereka udah datang jauh-jauh tapi kita penuh terus habis itu kliennya juga ngerengek-ngerengek minta di apa namanya minta ditemuin saat itu juga dipepet-pepetin jadwal kita gitu. Nah semua staff itu pasti capek di hari kerja. Jadi kalau kita itu harus tahu berapa limit kita yang bisa klinik kita yang bisa kita berapa pasien yang bisa kita tangani per hari itu secara optimal ya. Itu yang harus digarisbawahi secara optimal. Jadi kita nggak bisa terima pasien sebanyak-banyaknya terus habis itu tapi yang pagi 100% optimal penanganan terus habis itu yang ke belakang-belakang cuma 30-40% gitu. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi apa namanya bumerang buat kita juga apa namanya nggak bisa jelasin ke pasien apa sedetail mungkin dan akhirnya kliennya nggak paham yang apa yang harus mereka lakukan terus habis itu anjing kucingnya nggak selesai kita kita obatin komplain kok nggak sembuh-sembuh dan akhirnya sebagainya. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang harus apa namanya coba untuk berapa yang kita bisa tampung setiap hari kayak gitu. Jadinya kita bisa optimal ke setiap pasien yang kita temuin. Jadinya optimal buat kliennya juga, optimal buat pasiennya juga. Jadi mengurangi miskomunikasi dari dokter ke klien juga. Habis itu juga staf butuh istirahat, itu aja sih. Berikutnya, yang paling enak di sini adalah work-life balance-nya. Aku di sini cuma kerja 4 hari, dan itu 4 hari aja, jadi libur seminggu 3 hari. Jam kerja cuma 35-40 jam per minggu. Nah, itu yang paling enak menurutku. Yang dari dulu klinik sebelumnya di Indonesia yang kerja 6 hari, terus habis itu sehari bisa 8-10 jam.
yang terus di sini cuma 4 hari kerja, bahkan sehari nggak sampai 10-9 jam gitu. Itu yang bikin mental health sehat sih. Terus habis itu juga cuti tahunan 28 hari kerja. Habis itu jadwal kita juga fleksibel, jadinya kita kalau misalnya kita nggak bisa bilang, aku nggak bisa kerja hari ini, aku mau bilang mau jalan-jalan sama temanku, manajernya juga nggak bakal marah gitu. Ya tinggal bilang aja, aku mau jalan-jalan sama temanku hari ini, tanggal ini, terus habis itu ya udah, mmm, manajernya tinggal yang ngurus siapa yang gantiin kalau jadwal itu gitu. Kalau misalnya memang jadwal misalnya bulan depan belum keluar gitu, tinggal blok aja tanggal-tanggal yang nggak bisa kerja gitu, misalnya mau jalan ke sini, mau jalan ke sana, ada festival atau konser atau, misalnya konser Coldplay atau Blackpink yang mau ditonton juga tinggal blok aja hari yang sesukanya yang kamu mau tonton itu juga nggak masalah, kamu punya 3 hari kerja 3 hari libur yang bebas di blok, sisanya harus ngajuin cuti tahunan. Terus habis itu yang pasti gaji di atas UMR. Tapi nggak enaknya di sini nggak ada bonusan sih, jadinya kekurangannya itu cuman gajinya udah berkali-kali lipat di atas UMR-nya sini. Jadi masih worth it lah. Terus juga yang agak beda dari Indonesia sama di sini tuh kayak, sistem employment-nya juga sih. Nah, di sini tuh ada 3 tipe employment, yang satu full time, yang full time itu yang, 40 jam kerja per minggu, terus habis itu ada part-time yang di bawah itu, terus habis itu ada casual sama locum. Jadi casual sama locum itu istilahnya dokter-dokter panggilan yang cuma dipanggil ketika, gantiin orang yang nggak bisa masuk kerja atau misalnya dokter kita full semua udah 4 hari kerja, tapi masih ada 1 slot kosong yang perlu diisi hari itu. Dan kalau yang locum sama casual ini nggak perlu kontrak employment ya, jadi kita bisa panggil kapan aja kalau misalnya memang nggak ada dokter yang bisa cover kita gitu. Nah itu yang bikin kita, apa ya, jadwal kita bisa tercover semua, tapi dari segi financial kita nggak harus bayar semua orang full time gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kayaknya kalau mau kerja ya harus full time gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu apa namanya nyewa dokter hewan, hire dokter hewan, hire apa namanya nurse, hire receptionist itu yang semuanya harus full time gitu. Mungkin aja 6 resepsionis atau 6 dokter hewan, tapi yang full time cuma 3, yang sisanya part time sama casual, that's okay gitu loh. Jadi kita nggak perlu nyiapin budget yang juga sesuai apa namanya, full time. Misalnya kita bayar full time ke dokter hewan atau resepsionis atau nurse yang itu. Cuman demi menutupin apa namanya, jadwal yang kosong, jadinya kita bisa selipin yang part time itu, selipin yang casual, selipin yang locum. Jadinya kita nggak perlu ribet-ribet ngeluarin uang banyak buat hire orang yang demi running klinik kita gitu. Dan yang paling enak juga waktu kita daftar kerja di sini nggak pernah ditanyain maksimal umur berapa. Kalau di Indonesia kayaknya umur 30 tahun tuh udah out of market buat cari kerja gitu. Kalau di sini itu ilegal, nyantumin umur, agama, ras, seksualitas, apapun itu kita nggak boleh diskriminasi. Jadinya nyantumin kayak di Indonesia apa namanya maksimal umur sekian itu tuh haram di sini. Terus habis itu juga kayak nggak boleh nikah dulu itu juga haram juga di sini, nggak boleh disebutin. Jadinya semua orang sampai umur 70 tahun masih bisa. Kalau mau kerja ya silahkan kerja. Nah, soalnya di tempat klinikku sekarang juga ada dokter yang sebenarnya udah pensiun tapi dia masih mau kerja buat ngisi waktu luang gitu. Umur 70 tahun aja juga nggak masalah dia mau masuk gitu. Nggak ada diskriminasi sama sekali. Dari yang fresh graduate sampai umur 60-70 tahun dokter di klinik juga masih bisa kerja. Nah, ini yang paling terutama sih yang masih banyak mendarah daging di Indonesia adalah blaming culture ya. Kalau di sini udah big no-no, nggak boleh sama sekali blaming culture itu. Jadi kalau ada yang salah ya dicari solusinya, bukan nyalahin kamu salah, kamu ini, terus habis itu potong gaji sampai apa namanya dipecat tuh nggak boleh juga. Jadi semuanya make mistakes, terus habis itu kita cari solusinya. Yang pasti kita harus mengakuin kesalahan kita itu dulu. Terus habis itu yang pasti saling support dari tingkat manajerial sampai semua apa namanya employee buat apa namanya menghadapi konsekuensi kesalahan tersebut. Misalnya kalau misalnya
kita memang mau buat kesalahan sama klien, ya kita kita maaf salah, terus habis itu ya nggak semua klien bakal merespon dengan sama ya. Pasti kalau misalnya ngerespon dengan baik ya that's okay, nggak jadi masalah. Kalau misalnya kita apesnya keterima sama yang Karen, sama yang Nurul gitu, dan harus menghadapi drama sampai berjilid-jilid apa namanya itu ya, itu support dari manajer semua orang itu yang penting sih. Jadinya apa namanya, nggak boleh nyalahin satu sama lain. Jadinya for example ya kita kemarin kayak ada beberapa kesalahan. Jadi yang pertama kesalahan internal sih. Kesalahan internal tuh jadi kita ada kan vaksin box yang di apa namanya di ruang konsultasi, dan itu isinya ada 30-an apa 50-an vaksin gitu. Nah, aku praktek di hari sebelumnya sebelum kejadian itu. Nah, besoknya waktu pagi-pagi itu box itu mati dan apa namanya nggak dingin sama sekali. Jadi semua vaksinnya itu kan udah nggak bisa dipakai sama sekali, jadi harus dibuang gitu. Ya aku nggak disalahin karena aku emang nggak tahu. Aku cuma ditanya, kemarin kamu pakai vaksin di ruang ini nggak? Pakai, terus habis itu masih dingin, dan udah habis itu nggak ada, cuma ditanyain gitu aja, terus itu nggak disalahin sama sekali, nggak gimana kok kamu nggak tahu, terus habis itu ini gimana, kan kamu yang praktek sebelumnya kok kamu nggak tahu itu bisa sampai kecopot dan lain sebagainya, terus habis itu sampai apalagi sampai dimarahin rugi, harus ganti rugi 50 vaksin yang ada di situ. Aku nggak disalahin sama sekali, nggak ada sidang, nggak ada apa, nggak ada suruh ganti vaksin yang hilang tersebut yang harus dibuang. Terus habis itu juga kita ada kesalahan yang eksternal juga, yang kemarin itu kalau nggak salah kita salah ngasih obat. Jadi harusnya aku ngeresepin obat apa namanya antibiotik amoxiclav, tapi resepsionis salah ngasih fluoxetine. Fluoxetine itu obat anti anxiety gitu. Nah, fluoxetine itu dosis buat apa namanya anjing 25 kilo, sedangkan yang apa namanya yang pasiennya itu yang terima itu adalah kucing yang cuma 5 kilo doang. Jadinya melebihi dosis yang disarankan gitu. Nah, kita juga nggak ada yang salah-salah, cuma ditanyain aja, terus habis itu cari gimana. Jadi sebelum kita ngomong sama kliennya, kita cari tahu ceritanya gimana sampai bisa salah kayak gitu. Terus habis itu ketika kita tahu, oh kita salah, ya udah kita telepon kliennya, kita minta maaf di situ, kasih obat yang salah, terus habis itu kita jelasin apa namanya kayak misalnya oh fluoxetine itu dosis letalnya masih jauh dari itu, cuman karena emang apa namanya nyebab itu lebih tinggi dari dosis yang disarankan, jadinya kita kalau bisa cek ke sana. Jadi kita dikirim ke sana buat cek kucingnya, terus habis itu kita juga ambil darahnya secara gratis, cek gratis, terus habis itu ya udah kucingnya nggak kenapa-napa, kita ganti obatnya. Terus juga pas waktu pulang nggak ada salah-salahan siapa yang salah, siapa yang itu. Yang penting semuanya beres, nggak ada komplain sama sekali. Kucingnya juga nerima obat yang seharusnya. Terus habis itu seminggu kemudian kucingnya juga udah sehat, nggak ada gejala apa-apa. Jadinya ya itulah, kalau ada masalah mungkin kalau di Indonesia masih gampang banget buat itu salah tahu. Terus habis itu dimarahin sampai berjam-jam. Terus habis itu apalagi kalau misalnya ada kerugian yang di klinik, gampang banget yang kayak potong gaji dan lain sebagainya. Kalau di sini udah nggak boleh. Karena di sini juga mental health juga diperhatikan banget sih, jadinya kayak blaming culture itu udah nggak zaman lagi lah di sini. Terus itu berikutnya kayak perbedaan untuk clinical approach ya, kalau misalnya ini terutama buat dokter untuk hewan yang kayak kalau ada kasus tuh perbedaannya kayak gimana approach-nya. Yang di sini yang paling ketara banget waktu penggunaan antibiotik sih, apalagi pas waktu operasi ya. Aku operasi di sini pertama kali kastrasi, nggak pakai antibiotik sama sekali, nggak pakai antibiotik tabur, nggak pakai antibiotik salep, nggak pakai antibiotik injeksi, nggak dibawain antibiotik pulang sama sekali. Anjingnya nggak kenapa-napa, nggak infeksi, itu kayak ya suatu keajaiban lah. Tapi sebenarnya nggak keajaiban sih, itu emang prosedurnya. Kalau di sini kalau misalnya operasi simple atau di bawah 1,5 jam itu emang nggak ada antibiotik sama sekali, kecuali kalau misalnya operasinya operasi kotor ya, kayak misalnya operasi enterektomi atau lain sebagainya, buka-buka perut yang ada chance buat apa namanya infeksi, baru kita dikasih antibiotik, atau operasi-operasi tulang gitu. Dan itu biasanya cuma antibiotiknya cuma injeksi
sebelum operasi, tapi obat pulang nggak dikasih antibiotik itu. Terus habis itu kalau misalnya bekas jahitan yang di kulit, kalau misalnya kita kasih intradermal waktu closing skin-nya itu kita biasanya nggak kasih salep, nggak ditutup juga. Jadinya cuman yang ditutup cuman kalau misalnya kita pakai apa namanya simple continuous di luar gitu. Jadi yang jahitannya nggak ditanam itu baru kita kasih antibiotik. Terus habis itu yang paling ketara yang paling bikin jomplang banget adalah behavior medicine itu yang kayak di Indonesia nggak pernah kita bahas, kayak di kampus juga nggak pernah dibahas, di klinik juga nggak pernah dibahas. Kalau kucing stres, oh ya udah Bu, itu kucingnya stres, kalau anjingnya gonggong, terus habis itu takut ke dokter itu, oh ya itu nggak apa-apa, anjingnya takut, dan lain sebagainya itu di sini itu dibahas waktu konsul. Jadinya behavior medicine itu is a thing yang harus, itu jobnya dokter hewan ya. Yang kita harus bahas itu sama klien dan kita harus treat itu, dan itu tuh job kita, bukan job orang lain yang ya tahu sendirilah di Indonesia yang itu tugasnya. Nah itu yang tugas kita yang mengedukasi behavior misalnya apa namanya, terutama buat anjing-anjing ya, karena emang menurut kemarin yang aku ikut behavioral training itu anjing lebih prone buat kena behavioral problem daripada kucing. Kucing bisa tapi kayak mereka lebih less resistant daripada itu, dan problemnya itu ya sama kayak di manusia. Kalau anxiety problemnya adalah serotonin, ke apa namanya, reseptornya mereka nggak jalan gitu. Nah, tugas kita sebagai dokter hewan itu nggak cuman, oh ya Bu anjingnya itu takut sama ini terus do nothing kayak gitu. Jadi mereka harus misalnya kalau misalnya ada puppy masuk ke kita apa namanya konsultasi gitu mau vaksin pertama atau vaksin kedua gitu, kita pasti bilang, oh ya Bu apa namanya, kayak kita kapan mulai sosialisasi anjingnya kayak gitu, bagaimana cara sosialisasi puppies yang sehat. Jadi kita pelan-pelan biar anjingnya itu grow up sebagai functional anjing, bukan anjing yang takut ke sini, ke sana, terus habis itu tiba-tiba nyerang orang ke sini, nyerang anjing ke sana, sebenarnya end up bikin rusuh satu kompleks kayak gitu. Nah, kita juga itu job kita mulai ketemu papis sampai papisnya gede, itu job kita apa namanya ngedukasi mereka supaya anjingnya itu behavior apa functional secara behavior gitu. Nah, problemnya juga nggak yang dibahas tuh nggak cuma masalah jangka panjang aja, tapi juga masalah jangka pendek. Misalnya, oh dok, anjingku apa namanya takut petasan, habis itu atau enggak, saya mau pergi jarak jauh dok, mau bawa anjing kucing saya. Nah, anjing kucing saya ini stres banget perjalanan. Nah, ada obat nggak? Ya, itu saatnya kita apa namanya edukasi juga. Nah, terus habis itu juga yang pasti kalau misalnya emang problemnya jangka panjang, itu juga butuh banyak banget workup, jadi nggak cuma bisa setengah jam konsultasi itu selesai. Kalau misalnya kita refer ke behavioris di sini itu setiap konsultasi itu bisa sampai 3 jam untuk menentuin suatu masalah gitu. Nah untuk fix problemnya gimana, bisa pakai medication, ada long term sama short term medication yang bisa dipakai. Kalau long term itu kayak fluoxetine, sertraline, terus habis itu clomipramide, terus habis itu juga kalau short term itu ada gabapentin, trazodone, terus habis itu clonidine atau benzodiazepam juga bisa dipakai. Terus habis itu training, jadi training itu nggak sekedar training, tapi memang butuh trainer yang khusus yang sertifikat buat anxiety training. Jadinya di sini training itu in conjunction buat medication. Jadi nggak bisa kita fix behavior problem yang pure behavior itu hanya dengan training aja. Jadi kita harus medication, terus habis itu selama medication apa namanya kita kasih medication, kita harus training juga. Nah kalau misalnya udah berhasil nurunin apa tingkat anxiety-nya, baru kita mulai berhari ke environmental sama behavioral modification. Kita nggak bisa tinggal jam-jam aja apa namanya, oh ya Bu, tinggal di training aja. Nah, itu kok training itu kalau misalnya memang base-nya bukan behavior atau anxiety ya, itu bisa di training. Cuman kalau misalnya emang function-nya dari apa namanya, anxiety-nya itu mau di training seberapa banyak pun nggak bakal ada pengaruhnya. Terus habis itu safety number one, di sini yang perbedaan mencolok kalau kita ketemu sama anjing, kucing yang galak, ya, katanya hewan yang galak lah.
Kalau di sini emang kalau misalnya udah ada history di kita anjingnya galak, kita pasti kasih apa namanya, marking khusus, kita sediain appointment khusus buat anjing yang galak, terus habis itu pasti kita booking ketika semua orang yang, temuin itu comfortable handling dengan galak. Terus habis itu pasti kita, nggak cuman asal pakai growl, tapi kita juga pakai plain juga. Nah, pakai plain itu gimana, kita cekokin sama anti-anxiety medication yang short term. Nah, kalau di anjing kita biasanya pakai trazodone atau gabungan antara trazodone sama apa namanya, gabapentin, itu bisa dipakai buat anjing yang galak. Jadi sebelum apa namanya mereka appointment, malam sebelumnya kita sehari sebelumnya kita dispense medication-nya, jadi dipakai semalam sebelum sama 2 jam sebelum appointment dan itu lumayan bantu kita buat handling-handling anjing galak. Untuk kucing kucing yang galak biasanya kita cekokin gabapentin aja udah cukup sih. Trazodone pun juga bisa dipakai sama kucing, cuman kita jarang banget, cuman gabapentin itu udah cukup banget gitu. Nah, terus habis itu, kayak, kayak radiograph itu juga penting banget di sini, semua X-ray disedasi, nggak peduli anjing apa namanya, anjing kucingnya itu, punya masalah kayak kidney problem, ataupun heart problem, ataupun liver problem, kita semua sedasi anjingnya, kita pilih apa namanya, cuman kita nggak pakai satu protokol buat semua, cuman kita yang menyesuaikan anjingnya atau kucingnya itu, penyakitnya apa. Kalau misalnya sehat ya kita pakai protokol yang sama, cuman kalau memang ada underlying problem, kita sesuaiin, obat sedasinya gitu. Terus habis itu, kayak administering kemoterapi di sini udah nggak cuman suntik aja, kita harus pakai full PPE, close syringe system, terus habis itu juga dan kita harus, punya buat disposable bag sendiri buat, kemoterapi itu jadinya dan juga kalau di sini kemoterapi nggak bisa kita resepin tanpa ada apa namanya, definitif diagnosa dari patologi ya. Jadi kita nggak bisa asal suntik vincristine, "Oh Bu, itu mungkin kucingnya kena apa, kanker terus tembak vincristine," gitu, kita nggak bisa di sini. Terus habis itu yang paling penting di-labelin semua, kalau misalnya di sini kalau nggak ada label itu pasti dibuang, mau semahal apapun obatnya, kalau misalnya nggak ada label pasti kita buang obatnya. Terus habis itu, pakai obat seperlunya. Jadi kita jarang banget di sini setiap apa namanya, praktek ketemu pasien gitu, terus habis itu setiap selesai dari apa namanya, praktek kita injeksi suntik vitamin dan lain sebagainya, ataupun kita ngeresepin kayak vitamin vitamin di apa namanya, vitamin sebagai kayak conjunction lah. Kita kan sering di Indonesia sering banget kan ngeresepin vitamin buat apa namanya, nyampur-nyampur ke obatnya gitu. Nah, kita itu nggak pernah kecuali apa namanya, emang diperlukan kayak gitu. Apalagi kalau misalnya sampai ya aku tahu lah beberapa klinik ada KPI atau minimal apa namanya, minimal charge per patient ataupun di target tiap dokter hewannya buat memenuhi target apa namanya, klinik itu, kita nggak bisa kayak gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja, kalau misalnya anjingnya butuh antibiotik aja, ya kasih antibiotik aja, kalau yang butuh apa namanya, anti radang, ya kasih anti radang aja, kalau butuh apa namanya, pain relief, ya pain relief aja gitu. Jadi nggak perlu kan, apa namanya, kayak disuntik vitamin B12, apa namanya, B kompleks dan lain sebagainya, kalau emang nggak ada indikasi buat apa namanya, kekurangan vitamin tersebut gitu. Dan biasanya kita kalau misalnya ada suntik vitamin kayak vitamin B12 gitu, memang ada indikasi kayak misalnya, eee, chronic diarrhea atau emang waktu kita tes ada kekurangan, kobalamin, kita baru apa namanya, kayak suntik vitamin kayak gitu, kasih vitamin, suplemen vitamin. Jadi kalau selama nggak ada indikasi kekurangan vitamin, kita nggak pernah kasihin, vitamin sebagai meskipun itu hanya untuk nambah-nambahin consumption gitu. Terus di sini, mmm Lesmi, nggak ada run-up, dan itu yang paling aku senang di sini. Jadi Kak, Regular GP nggak buka 24 jam, jadinya nggak ada orang yang ngawasin pasien selama 24 jam, overnight gitu. Jadi di sini semua GP itu hampir nggak pernah ada run-up. Jadi aku selama 6 bulan praktek di sini, cuman terima run-up 2 pasien doang. Dan itu yang aku sangat senang, nggak ada ribet-ribet ngurusin run-up.
Tapi meskipun rawat-inap di sini semua yang ngerjain nurse, jadi kita cuman dapat laporan dari nurse gitu, "Oh ya kucingnya udah stabil," dan lain sebagainya gitu. Oh, terus habis itu kita ngecek ke sana, oh ya stabil, terus habis itu semua yang ngurusin, discharge-nya, obatnya, terus habis itu benerin infusinya, itu semua nurse. Jadinya kita cuman ya kayak dokter di rumah sakit lah, cuman visit, "Oh ya Bu, sakit gimana perkembangannya hari ini?" Tapi semua yang ngerjain itu nurse gitu. Jadi kalau misalnya emang anjingnya itu perlu observasi 24 jam, kita biasanya refer ke overnight care gitu. Jadi kita semua di sini operasi apapun biasanya kita pulangin di hari itu juga. Jadi nggak ada yang kita rawat inap untuk operasi apapun, termasuk operasi patah tulang dan lain sebagainya. Terus habis itu, rawat inap itu cuman yang butuh aja, karena sekali lagi rawat inap di sini nggak murah, buat non nggak 24 jam rawat inap nggak 24 jam aja nggak overnight care itu di klinik kita itu bisa sampai $800 per hari. Sedangkan kalau misalnya masuk ICU, itu bisa sampai 2.000, $3.000 per hari, dan itu sekitar 20-30 juta per hari. Rawat inap doang 24 jam. Dan ya nggak semua orang di sini juga bisa afford semahal itu gitu. Terus habis itu karena nggak ada ranah buat fresh graduate di GP, jadinya semua fresh graduate di sini langsung konsultasi. Jadinya nggak start dari rawat inap, tapi langsung mereka konsultasi. Um, tapi mereka pasti ke belakang, kalau nggak. Jadi kalau misalnya fresh graduate di sini, kita manage-nya pasti mereka ada dokter senior yang dampingi. Nah, mereka konsult sendiri di ruang sendiri, mereka explore how mereka communication, terus habis itu yang pasti sebelum mereka nemuin kliennya, kalau misalnya mereka ada appointment di situ, keluhannya apa. Nah, kalau misalnya mereka keluhannya nggak mereka familiar with, pasti mereka konsul kita, approach-nya gimana, terus habis itu kalau misalnya mereka habis dikonsul, terus habis itu masih nggak tahu, mereka bilang aja ke kliennya, "Maaf saya masih belum masih nggak masih misalnya nggak tahu ya bilang aja nggak tahu gitu. Saya mau konsultasi ke dokter senior tentang approach-nya hewan ini, saya temuin ini, tapi saya masih ragu ke arah mana. Saya mau konsultasi ke dokter senior, ya bilang gitu aja gitu. Tapi di sini um, pasti orangnya itu appreciate karena mereka appreciate semua effort kita buat double checking. Jadi kita nggak asal jeplak "Oh ya Bu, sakitnya ini," sebagai first due, terus habis itu nggak berani konsul sama dokter senior, nggak berani ngomong bahwa saya nggak tahu, terus akhirnya jeplak salah diagnosa, salah ngasih obat, dan akhirnya karena komplain dan lain sebagainya. Lebih baik kalau nggak tahu ya bilang aja nggak tahu, saya cari informasinya, atau nggak saya call besok, buat informasi berikutnya, plan selanjutnya, dan itu lebih safe daripada cuman ya nggak ngerti apa-apa terus habis itu cuman ngomong gitu. Mereka cuma kasih 2 hari induction, kayak misalnya sistem di sini gimana dan lain sebagainya, obat-obat ini, habis itu hari ketiga mereka udah konsult sendiri. Terus di sini yang perbedaan juga client communication yang paling mencolok juga di sini tuh, kayak kalau kita salah, ya kita harus bilang salah, kita nggak boleh bohong. Habis itu apalagi bersilat lidah biar kita di posisi yang nggak salah gitu. Jadi kalau kita salah, kita harus tulis notes di rekam medis bahwa kita salah gitu. Jadi nggak bisa kita kita melakukan kesalahan, kita nggak maksimal, misalnya kita nggak maksimal melakukan kesalahan, terus habis itu berakibat anjingnya um, kondisinya kritis gitu. Di sini nggak bisa kita kayak berselada, "Oh ya Bu, anjingnya emang nggak sehat dari awal," kayak itu. Padahal itu kesalahan kita yang nggak 100% menjaga anjingnya kayak itu. Kita harus mengakui kesalahannya, mengakui kesalahan kita, dan emang itu agak susah sih buat saya sendiri yang udah biasa dilatih buat bersilat lidah. Terus ya ini yang balik yang tadi masalahnya, kalau misalnya nggak tahu ya bilang aja nggak tahu gitu. "Oh maaf Bu, saya nggak tahu." Misalnya saya kayak misalnya waktu pertama-pertama praktek nggak ngerti sama sekali kan obat kayak behavior medicine itu kayak apa. Nah, ora dapat konsultasi behavior dan harus ditanyain, "Loh Dok, dosisnya kayak gini gimana ya?" Ya bilang aja nggak tahu, "Oh Bu, saya nggak sering
kasih obat ini, aku mau ke belakang dulu ngecek dosisnya gitu ya, kayak itu. Itu lebih enak didengarnya daripada, "Oh ya Bu," kayak ngasih dosis salah, terus habis itu tiba-tiba anjingnya nge-fly terlalu tinggi, terus habis itu ngasih, apa namanya, ada serotonin syndrome dan lain sebagainya, terus kita kena komplain kayak gitu. Dan biasanya kalau orang-orang ini apa namanya, kebanyakan klien di sini kalau kita bilang nggak tahu ya mereka, "It's okay, oh it's okay, thank you for double checking me," gitu. Apa namanya, mereka pasti apresiasi kita karena kita, apa namanya, mau effort lebih buat mastiin bahwa anjingnya itu dapat, apa namanya, care yang lebih daripada cuman sekedar konsultasi gitu. Misalnya kita nggak tahu nih, kayak papiloma apa itu infectious apa enggak, ya udah bilang aja, "Bu, saya nggak tahu," apa namanya, "mungkin itu, cuman nanti saya," apa namanya, "search lagi ya di jurnal-jurnal berikutnya, nanti saya telepon sorenya," gitu. Dan it's okay gitu, nggak perlu kita harus bersilat lidah nyari alasan yang nggak scientific sama sekali untuk biar kita nggak kelihatan bego gitu. It's okay to be backward, apa namanya, tapi kita search buat memastikan pasien kita, apa namanya, dapat penanganan yang maksimal daripada kita malu ngakuin apa namanya, kita nggak tahu, terus akhirnya end up anjingnya dapat salah dosis, dapat salah, apa namanya, penanganan yang salah, dapat plan yang salah, dapat, apa namanya, advice yang salah, itu jauh lebih, mmm, buruk daripada kita nggak ngakuin, kita nggak tahu gitu. Terus habis itu ya di sini terutama kayak masalah tes, apa namanya, kita ngomong masalah tes gitu ya. Nah, itu juga yang harus dibicarakan kalau misalnya emang perlu tes itu ya dibicarakan itu, dan kalau bisa jangan kita fokus masalah berapa tesnya itu harganya itu. Jadi, kemarin aku apa namanya, sempat kursus masalah apa namanya, how to consult gitu kan buat vet gitu. Jadi kesalahan terbesar kayak orang-orang para vet-vet di Indonesia itu mereka terlalu fokus masalah price itu. Aku tahu nggak setiap orang di Indonesia tuh bisa afford price itu, cuman kadang-kadang yang bikin owner itu nggak apa namanya, hanya fokus kepada price itu karena kita juga ngomongin tuh cuman price-nya aja. Owner tuh nggak tahu fungsinya cek darah itu buat apa, terus habis itu fungal culture itu buat apa, FNA buat apa, histopatologi apa, gitu. Tugas kita itu kalau misalnya, "Oh ya Bu, anjingnya sakit ini, kita butuh tes ini tes ini tes ini." Ya kita omongin aja tesnya fungsinya buat apa gitu, dan di sini juga misalnya, kayak imaging gitu, kalau misalnya harus ngelakuin X-ray dan ultrasound dua-duanya ya dilakuin aja gitu. Ceritain bedanya ultrasound apa, bedanya X-ray apa gitu, dan emang bakal end up lebih mahal daripada hanya ngelakuin salah satu. Cuman kalau emang itu diperlukan, ya ngobrol aja, apa namanya, berapa gitu, terus habis itu jelasin fungsinya buat apa, kenapa kamu ngelakuin 2 tes itu, terus habis itu baru nanti setelah owner paham, apa namanya, tes yang dibutuhkan buat apa, baru ngomong price gitu. Nah, ketika ngomong price, ketika owner-nya bisa, "Oh ya Dok, saya nggak bisa, apa namanya, ngelakuin dua-duanya, ngelakuin salah satu aja bisa nggak?" Ya, nggak masalah, it's okay gitu, dan kita tinggal, apa namanya, kasih plan aja, "Oh ya Bu, nggak masalah, kita ngelakuin tes ini dulu ya, tapi kalau misalnya nanti negatif, terus habis itu, pengobatannya obatnya disesuaiin tapi nggak ada, apa namanya, nggak ada perkembangan, ya kita nggak nggak mau harus melakukan tes ini gitu." Dan sebagian besar owner juga paham kayak gitu. Banyak karena kita, apa namanya, banyak juga di sini kayak misalnya aku dulu sebelum mengerti caranya approach masalah kayak tes-tes kayak gitu, karena di sini emang to be honest lebih banyak available tes di sini, jadi aku juga nggak ngerti, apa namanya, fungsinya buat apa. Aku nggak ngerti, cuma ngobrol, "Oh ya Bu, ini tes PCR ini," terus habis itu harganya show up $360, terus itu owner-nya juga, "Aduh mahal Dok," tapi terus itu aku ngecek ini fungsinya buat apa, berapa panel yang dicek sama PCR itu, terus akhirnya aku ngobrol, "Oh ya Bu, ini panelnya PCR ini ada 6 panel, jadi kamu bayar 360 itu buat bayar 6 panel ini, bukan cuma satu panel aja." Setelah jelasin itu ya banyak ya, apa namanya, ada beberapa yang, "Oh iya nggak apa-apa deh," aku kira cuma bayar satu panel $300 gitu kan. Itu kayak sebagai budget itu juga orang sini $300 juga mahal gitu, nggak murah gitu. Jadinya kalau emang perlu dibicarakan, gali lebih dalam itu tesnya buat apa, jadi kita ngejelasin ke kliennya itu lebih enak daripada kita cuman, "Oh ya Bu, saya butuh tes darah," terus habis itu kasih estimate 1 juta sekian, terus habis itu orangnya shock ngelihatnya estimate buat apa uji darahnya sama sekali gitu, kayak gitu. Terus habis itu masalah euthanasia juga sih.
um, nggak bisa dipungkirin bahwa penyampaian kita tentang euthanasia di sini sama di Indonesia beda, karena beberapa dokter hewan di Indonesia juga mereka nggak mau euthanasia karena bertolak dengan ajaran agama seperti itulah. Ya. Tapi kalau di sini kita open banget masa euthanasia, owner juga aware kalau euthanasia itu perlu. Jadi kalau emang perlu anjingnya kronis dan apa namanya kayak malignant cancer dan apa namanya kayak chance survival quality of life-nya emang nggak bagus ketika apa namanya sebelum dilakukan kayak operasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya emang pembicara apa orangnya menghendaki euthanasia atau dokternya menyarankan euthanasia, ya kita harus omongin gitu daripada apa namanya hewannya sengsara, terus habis itu kita nggak ngomongin quality of life, terus habis itu kita saranin, oh ya Bu, ini cancer operasi, habis itu um, cancernya operasi, terus habis itu anjingnya masih nggak sehat dan lain sebagainya, terus habis itu berdasarkan histopatologi juga um, jangka waktunya, maksudnya survival time-nya itu nggak panjang, terus habis itu orangnya marah-marah dan lain sebagainya, ya euthanasia ya harus dibicarakan kayak gitu. Jadi aku masih yang euthanasia ini masih kadang sering bingung how to approach-nya sih, jadi aku nggak bisa kasih insight lebih dalam, tapi pasti di sini euthanasia is a thing, dan owners dan dokter hewan juga sama-sama biasanya bisa buka obrolan masalah euthanasia dengan gampang, nggak perlu ada orang yang bilang, oh ya itu menyalahi anjuran Tuhan dan lain sebagainya kayak gitu. Vet communication di sini, ini komunikasi antara vet ya, bukan di dalam klinik tapi di luar klinik juga. Nah, di sini komunikasi antar vet itu gampang banget. Jadi kita kalau misalnya ada klien kita yang misalnya pindah tempat, jadi kok di sini tuh behavior kliennya itu mereka milih vet, lokal vet mereka, jadi primary vet mereka itu yang dekat dengan rumah. Jadinya wajar banget kalau apa namanya mereka itu pindah-pindah apa namanya klinik gara-gara mereka pindah rumah terus habis itu pindah primary care itu sangat wajar banget. Jadinya kalau misalnya masalah sending history itu tinggal kita apa namanya obrolan antar klinik, hey apa saya pasienku namanya Max gitu. Nah, ada klinik dari misalnya masih di Sydney cuman agak jauh dari tempat kita bilang, hey apa namanya pasienmu dulu namanya Max pindah ke klinik kita, bisa nggak kirim rekam medis kayak gitu. Dan kita juga misalnya harus ada persetujuan dari owner, persetujuan dari apa namanya manajer. Kalau kita bisa kirim rekam medis, kita kirim rekam medisnya gitu. Dan misalnya kalau misalnya kita refer ke spesialis juga kita tinggal kirim apa namanya historinya ke spesialisnya juga gitu. Nah, terus juga yang paling mencolok di sini itu kalau kita nge-refer ke dokter spesialis, kita juga dapat report dan summary dari konsultasi atau prosedur yang dilakukan. Misalnya kita kemarin itu ada pasien yang udah kita USG di sini, apa namanya, pokoknya diare, terus habis itu muntah-muntah, lemas terus beberapa hari, kita tes yang udah USG udah macam-macam, cuman kita tes darah, cuman ketahuan karena B12-nya low, jadi kita cuman apa namanya injeksi B12, tapi semakin lama semakin nggak ngefek ya gitu. Terus akhirnya kita udah buntu, akhirnya kita refer ke spesialis, ternyata di sana ada cancer di apa namanya intestine-nya. Nah, dari situ kan kita nggak ikut konsultasi, nggak ikut ngelakuin prosedur, tapi kita masih dapat report dari dokter spesialisnya itu, dan itu emang kewajiban dokter spesialisnya buat ngasih report ke kita, ngasih summary ke kita, supaya medical history-nya itu nggak putus gitu loh. Jadinya kalau misal kita apa namanya dibalikin ke kita juga kita dikasih implan dari spesialisnya buat monitor berapa apa yang perlu dilakukan setelah kembali ke primary vet-nya gitu. Kalau misalnya masih dilanjutkan penanganan di spesialisnya ya mereka setiap anjingnya hewannya datang ke sana melakukan konsultasi, melakukan prosedur, kita pasti dikirimin summary atau report dari pertemuan tersebut gitu. Jadi kita nggak bakal nggak tahu kenapa anjing kita kenapa anjing yang kita refer itu kenapa gitu. Jadi mungkin bisa diterapin buat di Indonesia sih. Jadi kayak kita misalnya nge-refer ke dokter yang lebih senior untuk melakukan ini itu, dokter senior juga ngasihin report ke dokter yang merujuk, jadinya biar konsultasinya atau
historinya itu nggak putus-putus kayak gitu. Jadinya care-nya masih terus berjalan dari primary vet ke specialist vet, balik lagi ke primary vet, masih terus jalan sampai anjingnya sembuh gitu. Terus habis itu konsultasi antar dokter ke dokter spesialis tuh gampang banget di sini. Spesialis hospital di sini tuh juga open buat kita, misalnya kita ada emergency, kita nggak tahu, kita tinggal call spesialis gitu, penanganan apa yang harus dilakukan sekarang, eee, kasih guidance gitu juga bisa, dan itu gratis. Juga kita misalnya konsul dapat hasil lab, misalnya kita nggak tahu mau ngapain, kita juga bisa call ke pathologisnya atau microbiologisnya, tentang kayak insight apa yang bisa kita pakai gitu. Nah, kayak kemarin misalnya, mmm, aku dapat pasien otitis yang udah dikasih gentamicin tetes masih nggak sembuh-sembuh gitu, terus habis itu kita ngelakuin swab, ternyata ada bakteri yang resisten banyak gitu. Nah, ada 2 bakteri yang uji resistennya itu yang satu satu sensitif ini, tapi yang satunya resisten gitu. Jadinya kita susah banget nemuin, obat-obat yang udah jadi udah jadi itu yang tinggal pakai aja itu susah. Jadi antara kita compounding atau cari akal lain gitu. Nah, di situ kita juga buntu, kita mau ngasih obat apa ke anjingnya itu, mau kasih obat oral atau apa, akhirnya kita call ke patologisnya yang nguji swab kita gitu. Mereka nyaranin, "Oh ya pakai obat tetes mata aja," gitu, daripada pakai obat oral yang ini, karena kalau otitis, obat oral itu konsentrasinya nggak tinggi buat di telinga. Jadinya kita nggak buntu buat ngasih pengobatan gitu. Karena pasti mereka lebih tahu masalah tentang kayak gitu daripada kadang kita yang ngicipi doang gitu. Terus yang session terakhir itu perbedaan, vet regulasi, drug regulasi, dan vet regulation, pets regulation. Nah yang pa yang paling, untuk vet regulation sendiri, registrasi di sini, buat bikin SIP sangat 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 mudah. Itu nggak sampai 10 hari kerja udah jadi gitu. Nah, juga kita buat, pendaftaran itu juga gampang juga, ngisi formulir itu nggak ada macam-macam, cuman data diri, kontak, email, pendidikan hewannya di mana, tempat kerja di mana, ngisi deklarasi bahwa kita udah, paham masalah kayak vet regulation dan lain sebagainya, tanda tangan, submit dokumen, tunggu 10 hari, udah deh SIP kita jadi gitu. Nggak ada nggak ada magang-magang, terus habis itu nggak ada juga yang harus tanda tangan, apa namanya, tetangga depan, kanan, kiri, belakang, atas, bawah, kayak gitu tuh nggak ada sih. Jadinya untuk ngurus SIP sendiri itu cuman 7 sampai 10 hari kerja aja udah jadi SIP kita. Dan cuman kalau di sini SIP harus diperbaruin tiap tahun. Jadi bukan kayak 4 tahun kayak di Indonesia. Cuman untuk CPD-nya poinnya jauh lebih tinggi daripada CPD yang diperlukan di Indonesia. Kayak di Indonesia tuh kayak nggak salah kalau misalnya mau update STRV itu cuman perlu 20 poin tiap 4 tahun, sedangkan kalau di sini tuh 60 poin tiap 3 tahun. Ini jauh-jauh lebih tinggi kebutuhan CPD-nya itu. Dan juga di sini tuh, registrasi hanya untuk tiap state sih. Jadi kayak misalnya pindah kota, itu nggak perlu namanya registrasi lagi. Cuman apalagi kalau dulu waktu di Jakarta itu ngurusin SIP itu ribet banget kok. Misalnya mau pindah-pindah itu Jabodetabek itu udah dikerumunin berapa PDHI cabang itu. Jadi kalau misalnya pertama kerja di Jakarta, ngurus SIP Jakarta, terus habis itu mau pindah ke mau pindah ke BSD, dapat kerjaan di BSD, ngurus lagi SIP di BSD, terus habis itu mau ke Depok aja udah ngurus STRV lagi, beda lagi, SIP beda lagi, terus habis itu mau ke Bogor, beda lagi, SIP beda lagi. Jadi pasti yang tinggal di Jabodetabek juga pusing gitu. Nah, kalau di sini kita segede Gaban itu segede Gaban New South Wales itu ya cuma satu registrasi itu, jadi nggak perlu ngurusin mau pindah ke ke kota lain di New South Wales itu kita nggak perlu pindah SIP, nggak perlu ngurus SIP lagi gitu. Kecuali kita pindah states itu cuman kita registrasi ulang, cuman mindahin registrasi kita yang dari New South Wales ke Victoria. Jadi nggak ada registrasi ulang, itu cuman cuman mindahin registrasi aja gitu.
Justru untuk regulasi obat, nah ini apa namanya, kalau di Indonesia masih sering nulis anti nyeri doang, anti radang, kalau di sini itu ilegal. Jadi setiap dokter yang resepin obat itu wajib nentuin apa namanya, obatnya apa, atau at least mereknya apa, berapa jumlah pilnya, berapa jumlah apa namanya, obatnya berapa, dosisnya berapa, nama dokter hewan yang resepin siapa, terus habis itu juga apa namanya, nama hewannya siapa. Terus habis itu juga resep, apa nulis resep di situ gampang, nggak perlu yang apa namanya daingkap itu nggak perlu, jadi cuman apa namanya, detail pasiennya, terus habis itu obatnya apa, dosisnya berapa, terus habis itu jumlah kapsulnya mau berapa, eh, instruksinya gimana ngasih obatnya, terus ada repeat atau enggak, terus habis itu ada tangan, udah selesai. Jadi nggak perlu kayak daingkap, terus habis itu masih pakai angka Romawi, itu udah nggak kepake di sini. Terus habis itu di sini kayak obat opioid, ketamin itu wajib harus di lock, jadi harus ada set box yang pakai tombol apa namanya, pakai lock khusus yang cuman vet doang yang tahu, dan setiap pakai itu harus wajib nulisin di logbook. Jadi sebelum kita bisa beli obat opioid atau ketamin yang controlled drugs itu, berikutnya kita harus submit logbook kita ke apa namanya, ke board, terus habis itu supaya kita nggak menyalahgunakan obat tersebut. Agak ribet sih, cuman ya itu emang harus dilakukan supaya nggak disalahgunakan. Terus habis itu untuk regulasi pet di sini juga pusing. Lebih complicated dari Indonesia yang cuman, oh ya Bu mau beli anjing ini tinggal pindah-pindah gitu. Jadi kalau di sini anjing, setiap kita mau beli anjing atau adopsi anjing itu semua wajib diregistrasi dan di microchip. Terus habis itu juga wajib di steril. Nah itu kalau kita misalnya nggak mau steril anjing kita harus bayar denda ke council untuk bahwa anjing kita tuh mau di breeding dan lain sebagainya gitu. Untuk pemindahan kepemilikan juga nggak bisa asal pindah, harus apa namanya, isi surat gitu bahwa pemilik yang sebelumnya bersedia menyerahkan ke pemilik yang baru kayak gitu. Jadi nggak bisa asal pindah tangan. Terus habis itu pemilik hewan juga harus lebih tanggung jawab ke hewannya. Jadi kalau misalnya ada insiden kayak hewannya gigit hewan lain atau gigit manusia lain, owner-nya itu liable buat apa namanya, bayar denda yang itu. Jadi kemarin itu juga ada hewan yang dinyatakan dia menacing, galak, berbahaya untuk keselamatan publik, dan itu wajib dieuthanasia. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka nolak buat euthanasia itu, mereka harus wajib bayar denda tiap tahun sampai hewan tersebut dinyatakan meninggal oleh dokter hewan. Jadi kita ketika hewan meninggal itu, misalnya orangnya nggak mau nge-euthanasia anjingnya, tapi mereka bayar denda, terus habis itu tiba-tiba anjingnya mati gitu. Nah, kalau mereka nggak ngomong ke dokter hewan bahwa anjingnya mati, itu mereka harus bayar denda terus gitu. Karena yang harus menyatakan hewannya mati itu dokter hewan. Nggak bisa mereka, oh cuman anjing saya mati, jadi saya nggak mau bayar denda. Jadi selama anjingnya itu nggak dibawa ke dokter hewan, nggak dinyatakan sama dokter hewan mati, mereka akan bayar denda terus sampai tiap tahun. Gitu. Terus yang paling regulasi pet-nya nggak cukup untuk menekan apa namanya, irresponsible irresponsible owner sih. Itu dulu sekian untuk sharing-sharingnya. Udah kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Dok Yuko atas penjelasan yang from A to Z ya, udah melengkapi maksudnya sudah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai bagaimana praktisi vet di Australia. Baik, ini list pertanyaannya udah banyak ya. Banyak Tapi banget. Dok Yuko mungkin boleh istirahat dulu. Boleh minum dulu Dok. Ngopi 5 dulu, menit. ngopi. Kelamaan 5 menit Kopi. Ini punten Dok Yuko, kita Zoom-nya cuma sampai jam Oh iya, oke. 22. Iya, Pertanyaannya banyak banget sih, dan rata-rata ada yang mau nanya juga untuk ikutan meniti karir kayak Dok Yuko ke sana. Ini kayaknya butuh podcast terpisah sih ya. Persiapan praktek di OZ sendiri kayaknya.
Ya Boleh mungkin sih, kalau nanti itu kalau ngurusin ujian itu nggak akan selesai-selesai sih. Itu benar-benar harus um, disiapin benar-benar. Jadi kita nggak cuma bisa asal oke aku ujian karena aku udah dokter hewan, itu nggak bisa kayak gitu. Oke, berarti Dok Yuko, Dok Afdi, nanti dari share screen pertanyaannya bisa straightforward aja ya, yes or no atau apa, tapi singkat karena ini banyak banget Dok Yuko yang nanya nih. Wow. ya mungkin nanti bisa dibikin versi selanjutnya, Dok. Soalnya Zoom-nya otomatis mati sendiri kalau di jam 22. Oke, baik. Udah siap pertanyaannya, Dok? Dok Afdi, Dok Suwardi ya atau Dok? Oh, Iya, bisa. bisa. Oke. Saya kalau dengarnya sih mau juga pindah. Oke, pertanyaan pertama dari Dokter Erwin. Halo Dok Yuko, selamat malam. Dok, boleh cerita lebih detail terkait CPE ya? Ini kayaknya continual CPE. CPE yang ujian Oh, ujian ujian ya. prakteknya. Ujian prakteknya sendiri itu biasanya ada 7 sesi ya. Yang pertama itu small animal, large animal, terus habis itu equine, surgery, anesthesia, radiologi, sama nekropsi. Itu yang FEMA, yang lainnya itu pasti hampir sama, cuman ada beda dikit-dikit lah gitu. Dan itu nggak nggak diforsir dalam 1 hari, itu dibagi sama 4 hari ujian praktek kayak gitu. Dan jangan khawatir, mereka kasih kisi-kisi kok, nggak dibiarin oh ya aku ujian apa nggak ngerti apa gitu. Mereka kasih modul sebelum ujian, kita belajar modul itu. Baik, next question ya. Oke, dari Dokter Gabriela. Malam Dok Yuko, mau tanya apakah di sana ada persyaratan harus lulusan dari universitas tertentu yang bisa diterima di sana? Contoh seperti Malaysia yang hanya menerima 3 universitas saja dari Indonesia setahu saya sejauh ini. Untuk yang pertanyaan kedua, mau tanya untuk tes yang kemarin dokter jalani, sumber belajar dokter dari mana? Lalu sempat tadi saya dengar di klinik dokter tidak ada rawat inap. Apakah benar dok dan kenapa? Terima kasih sebelumnya. Untuk persyaratan buat ikut ujian yang tadi saya sebut, itu semua berdasarkan IVMA listed university. Di Indonesia cuma ada 5. Dan yang baru-baru kayak Universitas Brawijaya dan lain sebagainya itu mereka harus ngurus surat ke Dikti bahwa lulusan mereka itu diakui untuk berpraktek secara legal. Mungkin kalau yang ini kalau mau PDH, kalau misalnya PDHI bisa bantu, itu lebih baik sih kayak mereka PDHI update universitas-universitas yang baru itu ke Dikti, terus habis itu surat dari Dikti dikirim ke FEMA. Jadi mereka yang dari universitas baru itu nggak harus ngurusin ribet, karena jujur aja kalau misalnya mungkin kalau ngurusin secara pribadi itu bakal jauh lebih susah daripada diurusin kayak PDHI atau diurusin PDHI gitu. Untuk tes belajarnya kita ada kemarin untuk yang isi FEG itu kita ada kayak subscribe dari Zuku atau FedPrep, itu kayak memang mereka nyediain kayak material untuk ujian gitu, dan itu kita subscribe bayar per 3 bulan atau 6 bulan kayak gitu. Ya di sini nggak ada rawat inap dikarenakan apa? Karena di sini nggak ada yang jaga di malam hari. Simple itu aja. Itu kita secara legal harus inform ke klien kalau misalnya mereka mau rawat inap di sini tanpa 24 jam pengawasan. Jadi kalau misalnya kita nggak inform itu, kita secara legal kita bisa disalahin gitu aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Luciana. Malam Dok Yuko, UMR di sana di kisaran berapa? Dan berbanding dengan biaya hidup berkisar berapa? Jadi apakah bisa nyicil apartemen? Mungkin bisa spill the tea ya dok? UMR di Australia itu untuk UMR rata-ratanya $20 per jam. Cuman kalau dokter hewan ada UMR-nya sendiri. Jadi kalau di Australia itu tiap occupation punya UMR sendiri. Jadi istilahnya market range-nya gitu. Nah, buat kalau misalnya market range-nya buat dokter hewan yang baru lulus di sini itu sekitar 75, start dari 75.000 per tahun, itu sekitar berapa ya, 50 juta per tahun gitu. Kalau misalnya udah experience bisa sampai 1 miliar per tahun gitu.
Luar biasa. 1 M dok, 1 M per 1 tahun. M-an, 1 M 1 M. per tahun. 1,1. Tapi di Amerika malah lebih gila-gilaan sekarang kan di sana Fed shortage gitu kan. Jadi aku masih dapat tawaran kerja itu malah gajinya itu 150.000 per tahun, itu lebih dari hampir 2 miliar itu per tahun. Wow. Itu nggak cuman apartemen kali ya dok ya, kalau di sini bisa beli tanah dok. Oke. Tergantung tempatnya sih, kalau di Sydney mahal apartemennya. Oke. Next question dari Dokter Ewan Faiz. Selamat malam dok, apakah untuk magang di sana bisa memakai work holiday visa? Terima kasih. Ini magang apa ya? Magang, soalnya magangnya beda-beda sih. Maksudnya magang, kalau misalnya boleh ditanya, maksudnya magangnya apa ya? Enggak. Kayaknya externship sih dok. Externship ya. Kalau externship di sini, kalau misalnya belum lulus, bisa pakai visa turis. Cuma kalau misalnya udah lulus itu beda cerita lagi. Kamu harus ngurus apa namanya, istilahnya visitor license ke board sini sebelum kamu bisa magang gitu. Jadi kalau misalnya kalau yang belum lulus masih lebih gampang ya, mereka nggak perlu ngurus kayak gitu. Cuma kalau udah lulus, mereka harus ngurus visitor license ke sini. Jadinya sebelum bisa magang di sini, mereka harus kontak ke klinik yang mau mereka magang, terus habis itu masih harus ngurus visitor license, apa namanya, mereka harus masih report ke board bahwa mereka mau datang ke sini hanya untuk belajar kayak gitu. Jadi nggak bisa asal magang gitu. Kalau masuk visa sih, kalau cuma buat magang nggak perlu working holiday ya, kecuali mau tinggal di sini berbulan-bulan. Oke. Next question. Baik, dari Dokter Hewan Tommy. Malam Dok Yuko, untuk ujian-ujian yang dilalui biasanya membutuhkan waktu berapa lama dari kita mendaftar hingga dinyatakan lulus? Pertanyaan kedua, untuk perkiraan biaya persiapan ujian, apakah boleh dijabarkan dok lebih rinci? Dan ketiga, untuk culture yang dokter ceritakan, apakah itu culture di klinik Aussie secara keseluruhan atau klinik di tempat dokter saja? Terima Oke. kasih. Untuk ujian itu macam-macam ya. Ada kalau misalnya memang dokter beruntung dan bisa langsung lulus gitu, setiap ujian itu mah cepet sih, 1 tahun 2 tahun bisa lah lulus ujian itu. Cuma kalau misalnya kayak aku ceritanya yang harus retake berkali-kali itu ya bisa lama, bisa sampai 4-5 tahun baru bisa. Karena kan ujiannya itu nggak setiap hari bisa diambil kan. Jadi mereka ada apa namanya, Windows sendiri gitu, kayak misalnya tenggang waktu sendiri buat ujian gitu. Jadinya nggak bisa jawab rata-rata berapa ya, rata-rata tergantung kesiapan dokter sendiri. Kalau misalnya memang dokter udah siap, ujian lulus-lulus terus, nggak perlu retake, ya mungkin 1 tahun 2 tahun udah bisa. Apa namanya, udah bisa selesai gitu. Untuk persiapan biaya ujiannya itu, biaya registrasinya sekarang pasti naik ya. Dulu itu biaya registrasi aku $1.500 buat biaya registrasinya aja. Biaya pengiriman dokumen itu 500.000 kalau nggak saya pakai DHL dulu itu. Sebetulnya ujian tertulisnya itu kalau nggak salah 230-an. NAFLE itu 1.000 US dollar. Ujian praktek itu 8.000 US dollar. Dan belum ditambah flight ticket dan hotel tiket ke sana ya, buat ujian prakteknya. Untuk culture, hampir udah banyak culture yang udah banyak klinik yang udah nerapin kayak gitu, jadi nggak cuma klinik aku aja, cuman emang masih ada klinik yang apa namanya, istilahnya yang masih toksik juga banyak. Masih ada, cuman mereka udah apa namanya, berbondong-bondong merubah apa namanya kesalahan mereka mau bikin better clinic culture biar apa namanya, nggak orang-orang itu nggak gampang-gampang pindah gitu. Jadi mereka nggak kekurangan orang juga, karena sekarang lagi shortage, jadinya kalau nggak dibaik-baikin, nggak di manage dengan baik, kliniknya nggak jalan. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Rian. Malam dok, mungkin saya lebih ke ada tips nggak dok untuk prosedur di Aussie yang bisa dilakukan untuk langkah pertama? Maksudnya, Ini maksudnya gimana ya? ini prosedur operasi atau prosedur
melakukan ujian atau gimana ya? Rian mungkin bisa dielaborasi pertanyaannya mengenai apa ini prosedurnya. Halo Dok Rian, bisa di-unmute ya? Bisa diperjelas? Oke dok, halo dok. Halo. Maksudnya, iya, maksudnya itu kan tadi kayak dari apa, kayak work balance-nya gitunya dok, lebih ke ada tips nggak sih dok gitu? Karena kan memang rata-rata kalau di sini prakteknya itu memang lebih panjang atau apa Hmm, gitu. ya aku tuh Jadi pertama lebih ke ya iya. oke. Kalau aku ya kita harus tahu kapasitas klinik kita berapa sih jadi kalau bisa udah apa namanya ngealokasiin kita mau konsultasi berapa jadi kita bisa tahu sehari itu bisa nerima berapa gitu dan rawat inap berapa yang bisa kita urus 100% tanpa harus apa namanya maksain kayak gitu. Kita harus tahu itu kapasitas itu baru kita bisa alokasiin buat berapa namanya eh, karyawan yang kita bisa hire gitu dan juga budget kita buat hire karyawan itu berapa. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa hire karyawan banyak, ya otomatis opening hour kita juga harus menyesuaikan kayak gitu. Jadi kita nggak bisa maksain kita harus opening hour segini, tapi nggak ada orang yang bisa kita hire gitu, atau nggak bisa bayar bisa bayar yang sesuai gitu. Jadi kalau aku langkah pertamanya sih tentuin kapasitas klinik dulu sih. Bisa terima berapa pasien, kalau misalnya rawat inap harus tahu berapa rawat inap yang bisa diterima, yang bisa diawasi 100%, gitu. Maksudnya bisa itu yang dari bawah 100% ya, nggak dipaksakan gitu. Itu dulu sih. Baru nanti ngomong budget, ngomong masalah berapa orang yang bisa di-hire full time, part time, atau kita bisa ambil locum atau casual kayak karyawan casual kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Dok Rian. Next question dari Dokter Hewan Adinda. Selamat malam Dok Yuko, untuk visa kerja selama dokter kerja sebagai vet sekarang, visa apa ya dokter? Apakah sudah langsung PR? Lalu apakah sebelumnya dokter ada magang, ekstern atau intern di Aussie sebelum dokter kerja sebagai vet di Southern? Thank you dok. Oke, untuk visa sekarang aku pakai visa sponsor Subquest 482. Untuk PR belum PR, masih ujiannya belum selesai, masih ada yang ujian praktek. Terus habis itu karena kalau mau PR harus full registration dulu, jadinya aku belum PR sekarang, masih PR. Magang sebelum di Southern nggak pernah. Tapi bisa PR langsung, kalau mau bisa PR langsung boleh. Asal ya bisa selesai ujiannya dulu, itu aja. Oke, baik. Atau mungkin cari jodoh orang sana dulu kali ya? Oh ya boleh, itu banyak loh orang sini yang dapat jodoh, dapat PR langsung tuh. Ke Bali open Tinder aja selesai. Oke, next question. Malam dari Dokter Hewan Abiu, malam Dok Yuko, izin tanya untuk kisi-kisi BCSI, ECFVG, apakah ada yang tersedia baik buku atau les intensif dan mudah didapat seperti preparasi untuk NAVLE? Lalu untuk ujian praktek ECFVG, apakah harus hadir langsung ke US? Untuk BCSE ini memang agak itu ya, buat khusus belajarnya agak ribet dikit daripada NAVLE yang udah terstruktur, karena BCSE nggak semua orang harus ambil, jadinya agak susah disesuaikan. Jadi untuk BCSE sih biasanya ada Zuku yang bisa Zuku apa namanya? Zuku Review. Ya, Zuku Review itu ada program buat BCSA, itu bisa dipakai, tapi menurutku sebagai lulusan Indonesia aku merasa kurang ya, cuman pakai Zuku Review aja. Jadi aku barengin sama kayak open kayak Fin, terus habis itu juga pakai kayak Merck manual itu sebagai konjungsi dari belajar di Zuku itu udah cukup. Kalau ujian praktek wajib ke US. Jadi cuman ada 2 tempat ujian di Las Vegas sama di Mississippi.
Kalau ujian BCSE, NAFLE bisa diambil di Jakarta di Menara Emporium. Oke, next question. Dari dokter hewan Alvin, malam dok, untuk tes NAVLE itu materi belajar dari mana aja dan apakah bisa dilakukan dari Indo? Untuk Ada. NAVLE itu belajarnya dari FedPrep, itu menurutku udah cukup dibarengin sama Merck sama Fin itu juga udah cukup. Kalau misalnya kita memang masih belum paham sama yang dari FedPrep itu, kan FedPrep itu emang didesain cuma buat apa namanya summary aja, jadinya kayak emang didesain buat ngelulusin ujian doang gitu. Jadinya kalau misalnya memang kita pemahaman masih belum paham, bisa buka sumber-sumber yang lainnya kayak Fin, terus habis itu kayak Merck juga itu bisa dipakai untuk ujiannya, bisa dilakuin di Indo. Selain lagi di Menara Emporium, cuma satu itu aja. Menara Emporium dok. Hmm. Oke, next question. Dari dokter hewan Tira, wah diborong ini. Halo malam Dok Yuko, ikut berbangga dengan pencapaian yang Dok Yuko capai sekarang. Mau tanya beberapa pertanyaan ya Dok ya. Nomor 1, apakah pet asli Australia merasakan ancaman dengan kehadiran pet dari negara lain meski sudah menjalani sertifikasi seperti yang Dok Yuko lakukan? Kedua, senioritas pet di sana apakah ada? Ketiga, bagaimana handle komplain klien di Australia? 4, ada waktu berapa lama juga tidak SIP pet di sana seperti di Indo? 5, bila mau mengambil magang praktik di Australia tempat Yoko praktek, apakah bisa dan bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Ini pertanyaan sekaligus curhat juga ini. Oke, kalau merasakan ancaman, yang pertanyaan pertama, apakah ancaman dari negara-negara lain praktek di sana? Jawabannya enggak. Mereka justru senang ada istilahnya apa ya, diversity, jadinya nggak cuma monoton dari UK, dari US, atau dari Australia aja. Mereka senang ada orang lain dari culture lain gitu. Terus habis itu senioritas yang aku rasakan nggak ada di sini. Mau dari dokter spesialis yang udah umur 60, 40, kita konsultasi aja, diskusi aja, nggak pernah ada rasa kita kurang pintar dari dokter sebelumnya atau apa gimana gitu. Nggak ada senioritas sama sekali. Aku merasa juga nggak ada diskriminasi dari dokter-dokter di sini, meskipun aku lulusan Indonesia, justru malah support yang aku dapetin. Terus untuk handle komplain klien, itu urusan manajemen, jadi aku nggak ikut urusin handle komplain. Cuman ya, dapatlah beberapa Karen di sini waktu pertama kali praktek gitu. Karen. Ya, yang ngurusin, tapi yang ngurusin manajemen, jadinya aku nggak ikut urus. Terus habis itu, waktu berapa lama juga tidak SIP Fed di sana. Aku ngurus SIP dari Indonesia malah. Jadi sebelum berangkat, sebelum ngurus visa, aku udah urus SIP dari sini. Dan itu bisa dilakuin. Jadi nggak perlu harus kita di sana, bisa besok ngurus SIP di sana dulu. Jadi ngurus SIP bisa di Indonesia. Terus berapa mau ambil magang praktek, bila mau ambil magang, yaitu bisa sih email klinikku kalau mau, cuman ya itu harus konsultasi sama veterinary board di New South Wales dulu ya, nggak bisa langsung kontak ke kita. Jadi kalau bisa kontak dulu VPP New South Wales, itu bisa di search di apa namanya di Google tuh V Victoria, P apa namanya Pimen, terus habis itu B Beta itu New South Wales, itu keluar di situ dan kontak aja sama yang di situ. Kalau misalnya udah lulus itu prosedurnya lebih beda daripada yang cuma student. Nah kalau misalnya udah dapat lampu hijau ataupun ada pengurusan di sana, baru bisa kontak-kontak klinik yang ada di Australia buat magang. Oke, mudah-mudahan Dok Tira kalau mau menyusul bisa ngurus langsung ya. Next question. Dari dokter hewan Elok. Halo Dok Yuko, malam Dok, mau tanya untuk ujian AVMA, apakah benar semahal itu ya Dok? Tadi ada berbagai macam ujiannya Dok, ada AVMA, ada AVE, ada NAVLE. Maaf masih agak bingung Dok, ya lo dokter yang lalui yang mana? Ada berapa kali ujiannya dan ada batas usianya apa enggak Dok untuk melalui ujian tersebut? Oh ya Dok, untuk menjalankan ujian tersebut apa memakai visa apa? Apakah harus permanen residen dulu ya Dok? Terima kasih.
Untuk yang AVMA itu semua itu ujian yang empat-empatnya sebutin itu mahal buat kantong kita. Sebenarnya juga mahal buat kantong orang luar juga sih. Cuman dibandingin sama biaya kuliah di sana sampai lulus itu jauh lebih murah karena biaya ujian sampai lulus itu enggak sampai setengah biaya sekolah setahun di sana. Jadi buat balik modal kayaknya setahun 1,5 tahun kerja di sana juga udah balik modal itu. Tadi mau ujian-ujian. Yang aku pakai yang isi FPG dari FVMA. Kenapa? Karena aku mau ikut sekolah spesialis di Amerika. Jadi kalau misalnya aku ambil FVA itu nggak bisa dipakai di Amerika. Jadi daripada aku ujian FVA terus habis itu mau sekolah spesialis di Amerika, aku harus ujian lagi, buang-buang uang, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, mending aku ujian satu aja gitu. Karena dulu aku juga masih bingung, tapi aku kontak FVMA sama kontak FEBC di sini untuk konfirmasi itu dan bisa dilakuin ya. Akhirnya aku ambil isi FEG aja, yang cuma sekali ujian bisa buat 2 negara itu. Ujiannya nggak batas usia ya. Ada yang 45 tahun, 50 tahun baru ambil ujiannya juga bisa. Oke. Oke, Dok. Dan untuk visanya, visa apa, Dok, pas Untuk ujian? SCFVG kan ujiannya itu yang tertulis Nevli sama BCSA bisa diambil di Jakarta, jadi nggak perlu visa. Kalau untuk ujian praktek bisa pakai visa turis. Oke, baik. Next question. Dari Dokter Hewan Desi. Malam Dok Yuko, izin bertanya, pemilik klinik apakah vet juga? Yes. Oke, next Simple. question. Next question, Dokter Denny. Program Migrant Skilled Worker, apakah vet termasuk yang cukup banyak dibutuhkan? Vet sangat diminati, tapi nggak ada yang daftar. Wow, Ya. oke. Jadi dengan poin minimum juga udah bisa daftar PR. Nggak perlu sampai yang poinnya tinggi-tinggi kayak accountant gitu. Atau Ayo, chef. semangat. Next. Dari Dokter Hewan Lutfi, Dok, kalau kode etik di sana bagaimana? Boleh ngadain promo nggak? Terus kalau post video edukasi pas kita penanganan di klinik, apakah boleh? Terus klien vet problem di sana sama nggak yang kayak terjadi di Indonesia? Oh, dari di sana kalau misalnya ngadain promo ya udah ngadain promo aja gitu. Nggak ada masalah sih di sini. Kalau post video edukasi, yang pasti harus konsen ke ke punya hewan ya, karena yang pasti di situ kan hewannya masuk video kita gitu. Jadi kita harus komunikasi sama dokter sama pemilik hewannya. Kita harus mau posting di mana, buat buat apa itu wajib harus dilakukan sebelum kita bisa posting videonya. Untuk posting sendiri kayak di IG video edukasi itu nggak masalah sih selama di situ memang benar-benar captionnya dituliskan buat edukasi ya. Kalau misalnya keperluan buat cuman buat keren-kerenan aja yang pasti langsung kena semprot dari board di sini. Tuh, untuk klien vet problem di sini sama nggak kayak sering di Indonesia, hampir sama, nggak banyak bedanya. Banyak orang yang aku nggak mau ngasih obat oral di sini gitu. Cuman bedanya di sini lebih banyak owner yang responsibel itu aja. Untuk kasusnya hampir sama lah problemnya gitu. Oke, lucu ya, soalnya promo kalau di kita masuknya poin kode etik nggak sih, Kak Bi ya? Iya, yang kayak Iklan. underprice gitu mungkin. Harus dijelasin sih kalau promo itu price-nya asalnya berapa gitu. Jadi aku belum nemuin sih. Kalau di sini promo ya promo aja gitu. Karena Ya, emang itu program kliniknya gitu. ya. Yang Kalau di pasti kita sih, udah masuk di kode etik, Dok. iya itu bedanya sih. Tapi di sini untuk price kayak yang boleh di promo itu cuma price yang kayak steril dan lain sebagainya itu. Tapi kalau di sini kan emang steril nggak masalah, murah. Tapi bukan kalau di sini tuh steril tuh harganya lebih murah daripada operasi biasa karena memang kan soalnya hewan di sini wajib di steril ya. Jadi nggak mungkin kan orangnya bayar $1.000 hanya untuk steril kayak gitu. Dan itu meskipun mereka bayar murah juga jadi kalau di sini promo kayak steril gitu, kita boleh ngasih harga murah, cuman kita nggak boleh nurunin kualitas itu aja.
Jadi kita harus ada prosedurnya, tetap dilakuin seharga yang harga sama, cuman harganya boleh diturunin. Dan itu kayaknya juga jarang banget dilakuin, soalnya kan juga pasti nggak semua, nggak bisa lama gitu ngadain kayak gitu. Jadinya nggak terlalu diregulasi sih kalau kayak promo gitu. Soalnya nggak bisa nurunin, misalnya apa dari harga 250 apa di $900 jadiin $250 gitu, terus habis itu mereka nurunin kayak kualitas anestesinya, nggak pakai anestesi gas dan pakai ini, pakai pedang murah-murahan kayak catgut gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi mau apa namanya promo $250, standarnya harus tetap yang $900 itu. Dan nggak semua klinik bakal promo gila-gilaan kalau kayak gitu. Oke, next question. Dari dokter hewan Alvin. Maaf nih dok, udah 21.55, 56 malah sekarang. Dok Yuko, apakah, Dok Bino ini nggak bisa ya berarti ya? Sebenarnya kata manajemennya bisa sampai 15 menit setelah kita settingnya. Jadi 22.15. Mungkin kalau bisa di 22.05 ya, tapi ya. Oke. Oke. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Alvin. Malam dok, untuk biaya untuk visa bekerja vet di Aussie menggunakan agent apakah mahal? Dan biaya hidup di sana bagaimana dok? Dengar-dengar dari biaya hidup lumayan di Aussie ya, maksudnya lumayan tinggi. Aku pakai lawyer karena memang kalau apa namanya visa sponsor dari employer itu emang nggak ribet, jadinya employerku nge-hire lawyer, immigration lawyer buat ngurusin visanya. Semuanya aku dibayarin sama klinik, jadi aku nggak keluarin uang spesial pun, cuma keluarin uang pesawat sama IELTS itu doang. Dan itu nggak apa namanya, kalau untuk biaya hiduplah dengan gaji dokter di sini, nggak usah khawatir. Oke. Bawa rice cooker dari rumah ya. Dia suka di sini juga ada. Ada di sana. Oke, mangga pertanyaan selanjutnya. Masih ada? Dok Nisa. Wah, udah beres ya. Dok Nisa bisa next. Dok Nisa, bisa Next next slide. question. Nah, Oke, dari dokter Luciana lagi. Agak aneh ya, gajinya mahal, biayanya mahal juga. Tapi berapa tarif pemeriksaan, kastrasi kucing, dan OH kucing, dok? Kita tarif standar konsultasi $99. Untuk kastrasi kucing $150 aja. Iya, $150. Kalau kucing itu 300. OH itu $300 nah kalau nggak salah. Kalau kastrasi kucing 150. Tapi itu buat steril ya. Kalau yang operasi lain jangan ditanya, itu harganya mahal. Kemarin ada anjing yang patah tulang itu habis $8.500 itu buat sekali operasi satu tulang aja. Oh, 80 juta buat operasi doang. 83 juta. Oke, berarti satu konsultasi itu 900 ribuan ya dok? 1 juta. 1 jutaan ya? Kan Ya, biaya memang ongkos. biaya untuk steril kastrasi standar di kita memang murah sih, karena memang kan itu wajib apa namanya, nggak mungkin juga owner harus di charge $1.000, soalnya itu diwajibkan sama council kan. Jadinya untuk sterilisasi murah, cuman untuk biaya operasi lain memang mahal. Gitu. Oke dok. Next question. Dari dokter hewan Abiu, tambahan pertanyaan, apakah lowongan kerja klinik di Australia rata-rata memerlukan OET, Occupational English Test, atau TOEFL IELTS sudah cukup? Lalu untuk jalur residensi menjadi spesialis di Aussie, apakah mirip seperti di US yang terstruktur via VIRNP? Apakah ada batasan untuk non-Australian resident? Oke, untuk lowongan kerja
mereka nggak pasang berapa minimal IELTS ya, tapi untuk apa namanya boardnya sendiri untuk melakukan ujian sendiri itu mereka minimal IELTS band 7 setiap sessionnya. Jadi udah cukup tinggi, tapi untuk yang imigrasi itu mereka cuman butuh IELTS 5 aja. Cuman karena emang buat daftar registrasi itu butuh IELTS 7, jadinya ya mau nggak mau butuh harus bisa IELTS 7 gitu. Untuk residensi di Australia nggak buka buat non-EU resident. Jadinya selama belum punya permanent resident mereka nggak mau terima. Di US masih bisa terima. Gitu. Okay, next question. Dok Risa. Next question. Oh, oke. Dari Dokter Hewan Afifa, selamat malam Dok Yuko. Makasih banyak dan sehat selalu di Australia. Mau bertanya, how can you handle bad favoritism oleh klien? Misalnya klien yang maunya cuma dihandle oleh dokter tertentu yang lebih senior karena hal itu masih common sekali di Indonesia. 2, apakah di Australia teleconsultation diperbolehkan? Kalau available, batasan konsultasi dan topik apa aja yang boleh dijelaskan ke klien? 3, bagaimana kondisi penyebaran penyakit hewan di Australia, karena di sana satu benua yang sepertinya ada iklim tropis, ada iklim sedang juga, dan apakah sebaran penyakitnya lebih kompleks? Ya, untuk handle klien favoritism, ya udah di handle sama dokter yang dipingin, karena ya memang maunya kayak gitu, jadi nggak ada masalah gitu. Dan kita juga nggak ada iri-irian atau gimana itu. Cuma kalau misalnya memang dokter yang mereka mau nggak ada, biasanya mereka tetap cari jadwal yang dokternya itu ada. Kalau misalnya emang benar-benar nggak ada dan anjingnya atau hewannya itu mau ditangani hari itu juga, ya dijelasin, nggak ada vetnya, nggak ada maunya sama dokter ini, ya udah ikut dokternya, ya tinggal konsultasi seperti biasa kayak gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana sih. Terus untuk yang teleconsultation diperbolehkan, ada batas-batasannya, cuman itu udah jarang dipakai sih karena sekarang udah bisa konsultasi langsung gitu. Cuman kalau teleconsultation itu aku nggak tahu sih batasannya kayak gimana. Cuman untuk ngeresepin masih bisa ngeresepin. Cuman kalau misalnya emang waktu konsultasi butuh kayak tes gitu, memang harus tes sebelum bisa ngeresepin obat gitu. Untuk penyebaran penyakit, sebenarnya penyebaran penyakit kayak parvo sama panle di sini nggak ada sih daerah sekitar begitu. Agak unik sih di Australia penyebaran penyakitnya. Kayak virus tuh udah nggak ada di daerah yang kayak inner city gitu, udah nggak ada. Cuman kalau misalnya keluar ke ke suburb yang udah pinggir-pinggir kota gitu, parvo, panle ada, cuman udah nggak banyak gitu. Cuman kalau di north yang kayak Queensland ke atas yang ke mana? Ke Darwin gitu, tick paralysis banyak banget. Kalau di Sydney ada tapi nggak banyak. Terus juga kayak gigitan ular itu juga yang daerah atas tuh lebih banyak sih daripada yang di bawah gitu. Ya dok. Kalau di sini parvo panle makanan Oh, hari-hari. jangan ditanya. Baik, kami mohon maaf pada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab di lain kesempatan ya dok Yuko ya. Iya. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu ini ya, closing statement. Silakan dok. Dok saya. Dok. Oh, putus. Ya, di Eh, sesi terakhir closing statement-nya dari Dok Yuko terkait podcast kita malam hari ini. Oh, oke sih. Yang pertama terima kasih untuk ngasih kesempatan malam ini buat curhat-curhat, ngasih kesempatan buat cerita yang ya
agak boring dikit lah ya. Kalau menurutku sih yang paling utama buat di Vet Indonesia, kalau bisa berbenah lagi, karena kalau bisa libur 3 hari seminggu lah, jangan kerja 6 hari ya, gitu. Terus habis itu juga kalau bisa cuti 28 hari, jangan cuma 7 sampai 10 hari aja. Yang pasti manajemennya lebih diperbaiki lagi, ngerawat karyawan-karyawannya dengan baik, jangan karena resepsionis atau kayak kennel hand itu jadi orang-orang yang istilahnya non-educated, jadi kita bisa serakah bersama menah kayak gitu. Yang pasti diperbaiki aja manajemennya supaya nggak pada burn out, soalnya sering banget dicurhatin, aduh dok, aku kerja 6 hari kayak gitu, pusing gitu. Nah, kalau bisa libur 3 hari seminggu, pasti bisa. Baik, Dok Yuko, Hmm, terima kasih closing statement-nya. iya. Dan kami punya sedikit token of appreciation dari kami. Ini ada sertifikat apresiasi kepada Dr. Hewan Karuniawan Yuko Perwiraputra sebagai narasumber dalam kegiatan podcast nomor 74 Dr. B The Vet Show, Being Small Animal Practitioner in Australia, Take Home Messages. Minggu 14 Mei 2023. Baik, Dok Yuko, sudah jam Thank you, Dok 1 Yuko. malam ya di Iya, sana. sama-sama. Kami mohon maaf ini sudah menyita waktu Dok Yuko. Dan Apa-apa. kami materinya itu boleh di-share, Dok, dan Boleh, boleh. apakah Coba ya materinya nanti, aku boleh soalnya pakai di-share Canva sih. Oh, Jadi coba aku download dulu dan ya dari mohon Canva. izin. Dan untuk rekaman ini apakah boleh diposting di YouTube? Boleh. Baik. Terima kasih Dok Yuko atas perkenannya pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh kolega yang sangat antusias pada malam hari ini. Kita membahas mengenai karir veteriner di benua lain ya, di negara lain di Australia. Dan semoga pada malam hari ini bisa menginspirasi para dokter hewan Banyak untuk sudah Dok Afdi yang terinspirasi. Mau pindah ke Australia katanya. ya harus bermodalkan dulu ya, sertifikat ada di Shopee ya. Gak ada Oke. ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang sudah mendukung di sini dan sampai ketemu di acara Dr. B The Vet Show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you Dok Yuko dan semua peserta. Kita siapin webinar Sama-sama. seriesnya ya Dok. Oh iya. Banyak ini Oke. yang bisa disiapin. Oke. Bye, selamat Bye. malam, selamat Malam. istirahat. Ya.